Dan menurut Simeon kayaknya tidak akan mati sebelum Mesias datang, kata itu. Mesias artinya orang yang diurapi oleh Tuhan. Iya, betul. Nah, Yesus diurapi oleh Saya tidak menyangkal itu, Pak. Iya, Yesus diurapi oleh Tuhan. Iya. Nah, Tuhannya siapa yang diurapi oleh Tuhan? Nah, Tuhan yang mengurapi Yesus ini siapa? Tuhan yang artinya begini, dia diurapi oleh Tuhan. Tuhan yang kalau kita lihat di dalam teks Yunani itu kan Tuhan itu kurios, atau kalau di dalam bahasa lainnya itu disebut sebagai theos juga. Kurios, theos itu kan sama itu enggak, Pak. Kalau theos enggak perlu. Nah, makanya saya gini jelas. Ketika dia dibaptis, itu dia dibaptis oleh Yohanes. Nah, setelah bangkit dari pembaptisan dia diurapi oleh Roh Kudus. Yang diurapi dulu, Pak. Bukan dibaptis, nanti lari ke baptis. Nanti dibaptis atas kehendak siapa? Karena kan Yesusnya ujung-ujung atas kehendak Tuhan. Tanpa diundang. Ya, atas kehendak. Yesus ini ini nggak ada istilah Yesus. Maksudnya? Iya, diurapi sama siapa? Ini kan saya mau tanya sekarang. Gini, saya mau tanya sekarang ke Bapak. Apa yang Bapak pahami tentang pengurapan? Pengurapan itu ya Mesias ini merujuk ke makhluk atau ke Tuhan gitu, Pak. Tidak. Pengurapan itu sendiri artinya dulu, Pak, supaya kita beresin. Karena Pak, Bapak dari tadi putar-putar tanya. Iya, dipilih. Wah, ini pemahaman konsep yang salah, Pak. Itu dipilih, Pak. Jadi pengurapan itu dalam konteks perjanjian lama, kita harus lihat misalnya raja diurapi oleh nabi siapa. Contoh misalnya Raja Saul atau ya dipilih tidak? Iya, dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Dipilih. Tetapi bukan sekedar dipilih, ada pengurapannya, Pak. Selanjutnya itu ada. Iya. Nah, ya, pengurapan kalau nggak dipilih, bagaimana diurapi? Dipilih saya dipilih oleh Kristus. Iya, saya kan dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Tapi saya kan tidak diurapi menjadi raja. Nah, jadi pengurapan itu, Pak, sendiri ya saya harus artikan dulu itu, harus beres dulu di situ baru kita bisa lanjut ke yang lain. Jadi pengurapan di dalam perjanjian lama itu biasanya menggunakan minyak narwastu. Baik pengurapan Raja Daud atau Saul atau para imam yang akan melayani. Misalnya Harun diurapi oleh Musa, itu menggunakan minyak narwastu, minyak wangi. Oleh Tuhan berarti di dalam perkembangan iya, tapi tidak harus minyak. Tulisannya Pak, kalau diurapi oleh Tuhan berarti ada Tuhan yang mengolesi minyak kepada Yesus gitu. Tidak, jadi gini, tidak harus minyak. Pengurapan itu tidak dilakukan dengan minyak juga. Bapak bilang pengurapan itu biasanya juga. Iya, saya kan bilang begitu tadi. Kan Bapak bilang dipilih. Terus pakai apa? Makanya saya jelaskan dulu dasarnya. Terus pakai apa? Diurapinya pakai apa? Yesus diurapi pakai apa? Pengurapan. Naik yang tadi saya bilang, setelah Yesus dibaptis, dia naik dari sungai Yordan. Nah, Roh Kudus turun ke atasnya itu adalah pengurapan itu, Pak. Beda, Pak. Jadi setelah, saya kan katakan tadi setelah dia dibaptis. Dengar dulu, di Lukas 2:26. Jadi itu kan perkataan Simeon ketika Yesus itu lahir. Ketika Yesus lahir loh. Tidak berbicara sudah dewasa Yesus. Simeon akan mati. Ketika ngomong itu Simeon, saya lega mau mati pun. Simeon tidak menyaksikan Yesus dibaptis. Apa masih hidup waktu itu? Tapi pengurapan di saat itu belum dilakukan, Bapak. Hanya penyerahan saja. Ketika Yesus ada di Bait Allah itu kan berarti dia Mesias belum umur 8 hari itu. Ya, Mesias belum diurapi waktu itu. Dalam hal
ya dalam hal jabatan pelayanan dia belum diurapi di usia begitu. Nanti dia diurapi ketika umur 30 tahun sebelum memulai pelayanan. Di dalam Begitu Lukas pula yang dilakukan 4:43, Pak. Lukas 4:43, Yesus ngaku diutus. Sebab untuk itulah aku harus memberitakan Injil ke kota-kota lain. Sebab itulah aku diutus. Nah, diutusnya di mana? Apakah sebelum dia lahir atau setelah dia lahir? Sebelum dia lahir, pada saat kita berarti lihat sebelum dia lahir, apa namanya? di sana udah diurapi. Iya. Oh tidak seperti itu, Bapak. Nah, terus Jadi kapan? di dalam aturan hukum Taurat itu ada umur-umur tertentu di mana orang dilayakkan untuk memangku jabatan tertentu. Dan mereka yang memangku jabatan tertentu, misalnya keimaman itu harus di usia 30 baru bisa mereka dilantik. Nah, itu beda lagi. diurapi. Kalau raja itu mungkin sama rekanya pelantikan. Iya, makanya saya sampaikan ini sesuai dengan Tuhan, hukum. Pak. Diurapinya oleh Tuhan. Bukan, Pak, ini sesuai dengan hukum Taurat yang Allah sendiri buat. Iya, terus di Simeon bawain apa? Iya, setelah Mesias yang diurapi oleh setelah dia dibaptis. Hah? Setelah dia dibaptis dia diurapi. Artinya kata dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Kristus dipilih tidak? Betul itu, Pak. Hah? Dipilih. Diurapi tidak sebelum Dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu betul. Terus diurapi tidak? Oh, belum itu. Pengurapan itu belum terlaksana sampai dia memenuhi segala tuntutan hukum Taurat, Pak. Oh gitu. Coba kita lihat. Iya, sampai dia memenuhi segala tuntutan baru bisa dia diurapi. Sebab hukum Taurat itu tidak bisa dilanggar, Pak. Itu aturannya seperti itu. Iya. Selamat siang. Siang, Bang Katar. Sebentar ya, terpental. Satu-satu diskusinya biar enak. Oh iya. Itu sih tadi mungkin abang berkhotbahnya lagi googling terpental. Ini Bang Katar ini Muslim atau Kristen? Tidak apa-apa. Abang. Gimana? Kristen Oh abang. ya siap. Nanti ya abang ya gantian ya diskusinya biar enak, biar nggak ribut kayak pasar. Nanti ya Bang Ferdinand sebentar kita tunggu dulu. Soalnya teman nggak bisa masuk ke narasinya nanti kepotong. Biar enak lah. Dari mana ini Bang Ferdinand ini kalau boleh tahu? Dari timur kah? Mungkin Bang Bejo mau Dari masuk? timur, Pak. Saya dari Sulawesi. Oh, ini Bang berkhotbahnya kemana ya? Ya, itu kalau yang dari yang di dialog tadi kan, yang Bang Ferdinand ini paham kan maksudnya. Kalau mengenai pengurapan tadi kan di Bible ada tertulis gitu. Kalau dikatakan diurapi oleh Tuhannya itu bagaimana cara mengetahui diurapi oleh Tuhan dengan roh tadi gitu. Kalau yang ada ya, ketika dia lahir sudah dikatakan Kristus Tuhan. Tapi dia diurapi oleh Maria di Matius dan di Markus ya. Itu kan ada Maria yang mengurapi. Gitu. Masa Maria manusia bisa mengurapi Tuhan? Nah, itu justru itu pertanyaannya. Kalau tadi kan dimulai dari pernyataan bahwasannya Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Yang urapi siapa masalahnya kan gitu. Apakah ini? Dia itu Tuhan apa? Ya, pembuktiannya dia diurapi Tuhannya itu di mana? Tadi yang dipertanyakan dengan berkobar. Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di mana itu pengurapan, Pak? Yohanes 1 itu kan tentang firman, bukan tentang Yesus. Tentang firman dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Hah? Kita bicara tentang Tuhan Yesus kan? Kalau yang Anda bawa tadi Yohanes 1 itu bukan tentang Yesus, karena itu tentang firman dan tentang Allah.
firman itu menjadi manusia kan di Yohanes 14 pasal 1 ayat 14. Kalau firman itu menjadi manusia, ya, bahwasannya Allah yang berkehendak itu jadi manusia, itu satu hal, ya, itu adalah tentang Tuhan yang Maha Pencipta dengan manusia yang diciptakan. Sudah dikatakan Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia di Perjanjian Lama, ya, itu kan sudah ada. Di ayat 13 juga dikatakan itu adalah anak-anak Allah yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi dari kehendak Sang Allah. Kalau diambil dari sini juga, pernyataan tentang karena besarnya kasih Allah pada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau pada dunia, Yesus hanya pada Bani Israel. Kalau kepada dunia ini dia dikaruniakan, saya lebih setuju itu pada Adam. Karena dia yang menyebabkan kita ada, mengkaruniakan anaknya untuk menjadikan kita semua di dunia ini, dan dunia ini terkelola. Saya lebih setuju ke sana. Adam berdosa. Kalau abang rujukan Adam berdosa. Gak dengar bang, suaranya putus-putus. Adam kan berdosa. Agak di Yesus tidak berdosa kan? suaranya nggak jelas bang. Dibuat coba santai 10. Abang Adam berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus tidak berdosa kan? Adam berdosa, siapa yang bilang dia berdosa bang? Pembuktiannya di mana? Yesus tidak berdosa, itu pernyataan siapa? Pembuktiannya apa? Jadi kita bukan hanya berkata-kata nih, kita baca Bible kan? Anda baca Bible, saya juga baca Bible. Isi Bible nggak menyatakan itu. Abang, sejak dia memakan buah dari yang baik dan yang jahat, itu dia telah hilang kemuliaannya. Abang tahu pernyataan dia telah dianggap telah melanggar janji atau sumpah Allah kepada diri dari Adam dan Hawa itu. Iblis mencobai dia dengan memakan. Tunggu Bang Katar, gunakan narasi sesuai dengan yang di Bible, karena Anda menggunakan narasi yang nggak sama dengan terus di Bible. Di Bible pernyataannya adalah, ya, Sang Allah memberitahukan kepada Adam, banyak pohon di taman ini, Ya. semua baik bagimu, buahnya untuk dimakan, tetapi jangan kau dekati pohon yang satu itu, karena ketika kau memakan buah dari pohon itu, pada hari itu juga kau akan mati. Ya, ini pernyataan pertama. Ini pernyataan pertama, ya. Kalau Anda tadi menyatakan tentang berdosa, ada pernyataan dalam Bible juga, upah dosa adalah maut. Begitu berdosa, ini Tuhan yang bilang, pada hari kau makan itu kau akan mati. Pada hari itu juga. Jadi begitu. Dalam kemuliaan Allah kan? Makanya Bang, gunakan narasi dalam Bible supaya sama-sama kita pembaca Bible paham. Ya kan? Bukan yang Anda, bukan pendapat Anda pribadi kan itu. Yang dimaksud dengan mati di sini kata kehilangan kemuliaan Allah. Di mana itu keterangannya Bang? Anda baca di mana coba? Saya ingin tanya. Anda baca di Kejadian 3, bagaimana tentang Adam itu yang memakan buah, ya. Dan bagaimana dikatakan bahwasannya upah dosa adalah maut nanti. Seharusnya ketika dia melakukan dosa maka mati juga. Jadi ternyata Adam tidaklah dimati, tapi hanya dikatakan diusir dari Eden. Ya. Gitu ya. Dia seharusnya mati. Tapi pengasihan Allah itu yang membuat dia punya kemuliaan Allah saja yang diangkat. Sehingga dia diusir keluar dari Taman Eden. Kalau begitu yang berbohong Tuhannya. Adam nggak bersalah Bang. Maksud abang berbohongnya di sini? Karena kata Tuhannya, ketika kau makan buah itu, pada hari itu juga pasti mati. Gini abang, kehilangan kemuliaan Allah itu lebih dahsyat hukumannya daripada kematian itu sendiri. Yang Anda katakan tentang kehilangan ini, pembuktiannya nggak ada. Jadi kalau Anda Kalau Anda melihat bilang- bahwa mati itu
mati secara tubuh itu abang salah itu. Mati di sini adalah kemuliaan Allah yang dalam diri Adam itu menjadi hilang. Enggak, saya nggak menemukan ada perkataan dalam Bible mengenai peristiwa ini, bahwasannya Adam dinyatakan bersalah berdosa, lalu dia dikatakan dia harus meminta ampun, dia meminta ampun. Nggak ada. Yang ada itu dia mengaku tidak bersalah, karena dia mengaku diberikan oleh perempuan ini katanya. Dan perempuan itu juga ketika ditanyakan dia bilang dia diberikan oleh ular. Jadi mereka nggak pernah menyatakan mereka bersalah. Satu hal lagi abang perlu tahu, bahwasannya setelah memakan itu buah ternyata buah pengetahuan. Baru dia tahu tentang benar dan salah, baik dan buruk. Sebelumnya dia nggak tahu bang. Ketika orang yang tidak tahu tentang benar salah, baik dan buruk, hukum dunia saja adil bang. Nggak menghukum orang yang nggak tahu tentang benar dan salah. Kenapa hukum Tuhan tidak adil? Mana dia? Kamar Rana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, ada satu lagi nih si Alan nih. Kenapa pada langsung loncat dua-duanya lihat Pak Glenn? Pak Glenn nitip dulu lah, mau sholat dulu bentar. Oke. Ya Bang Bejo ya, nitip. Gas tuh Alan sama Pak Glenn. Ini pinter Pak Glenn, si Alan ini. Iya. Enggak. Alan tadi mau nanggapin atau naik bahas lain? Biasa aja bang. Mau nanggapin yang tadi atau bahas yang lain Lan? Ya silakan Lan. Mau nanggapin yang tadi atau mau bahas yang lain Lan? Ya enggak aja. Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya lurusin aja kalau ada yang tidak pas dengan apa yang kami pahami dalam kekristenan aja. Oke. Dari yang dibahas tadi mengenai upah dosa Adam ya, dikatakan Adam Upah dosa adalah maut. Ya. Ya, ketika Adam memakan Jadi gini buah. bang, kalau abang lihat kalau kitab Kejadian kenapa Adam jatuh, itu kan Adam memindahkan otoritas. Dia beralih dari otoritas Allah pada bukan Allah. Benar nggak? Itu kejahatan. Karena ketika dia tidak menutup, dia tidak mengikuti. Pak Glenn Hampura ini bukan akun ini, lupa 18 plusnya nggak di ini. Oh, 18 plusnya tadi nggak dinyalain, lupa Pak Glenn, hati-hati rokoknya. Enggak apa-apa, kalau nggak apa-apa ngerokok doang, paling cuma. Halo? oke Bang Alan. Nggak apa-apa Ya, kalau jadi gitu Masalahnya bang. yang disampaikan Bang Alan salah itu. Halo? yang dimaksudkan Itu kan Ya. Adam memindahkan otoritas Iya. Allah dari harusnya dia taat pada Allah, dia menjadi tidak taat pada Allah. Itu kejahatan. Benar nggak? saya belum mendapat pemahaman bagaimana caranya Abang bisa memahami itu adalah memindahkan otoritas itu tadi ya. Karena Iya, gini, karena Allah karena kan- berfirman buat dia apa? Jangan makan. Benar nggak? itu kan dikatakan gini Bang, dari awal di sini dulu Bang. Sorry bang, Bagaimana maaf awal- ya. jangan Ini dipotong-potong, saya Bang. ini orang timur, jadi kalau ada nada bicara saya yang agak tinggi itu bukan berarti marah. Oh iya, Ini nggak apa-apa hanya Bang, soal masalah. kebiasaan Saya biasa saja. diskusi, nggak masalah Bang. Masalahnya gini, saya maunya kalau Abang bawakan itu, Abang lengkap bacanya Bang. Karena di situ Iya, abang baca aja. Saya kalau saya baca sambil saya lihat Alkitab di aplikasi itu nanti saya hilang, nanti dipikir saya googling. Ya tapi kan abang kan paham kan, saya juga nggak baca nih, cuman saya ada ingat gitu ya. Karena di situ tertulisnya banyak. Ini aja, pohon saya di dalam taman ini, sambil gitu ya. buka Alkitab ya. Ya, Saya ya, sambil boleh. buka Alkitab ya, Kejadian Ya, 3 kalau nggak salah itu kejatuhan manusia dalam dosa. ya betul. Jadi kalau dibaca di situ bang, itu Adam bukan langsung diperintahkan untuk tidak memakan, bukan, tapi banyak pohon di taman ini yang baik buahnya untuk dimakan. Tapi ada larangan, jangan kau mendekati pohon itu. Dan Ini pernyataan saya Tuhan, baca bang ya. ini bukan- Saya baca ini aja bukan- bang ya, biar enak Bentar, ya. bentar. Oke, boleh kalau gitu lengkap aja bacanya. Silakan. Adapun ular ya ialah ini, mohon maaf ini karena udah mulai umur jadi Alkitab ini tulisannya agak kecil. Bentar. Adapun ular ialah binatang yang paling kecil dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya,
Bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah, ya kan? Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Ya kan? Jadi itu kan berarti kan ada larangan. Kalau ada larangan berarti kan Allah udah dari sejak awal melarang semua loh. Boleh dimakan kecuali satu aja. Bayangin aja. Itu menunjukkan soal apa, Bang? Soal rasa tidak puasnya Adam itu. Ada begitu banyak pilihan di dalam taman. Tapi dia, halo? Sebentar Bang Alan. Kalau yang Anda tadi yang dibahas mengenai kesalahan Adam, maka harusnya dibaca apa yang disampaikan Tuhan kepada Adam. Adam menerima perintah itu di kejadian 2-nya. Ya. Bukannya kejadian 3. Itu pada Hawa itu beda nanti. Karena yang dipersalahkan di sini Adam. Coba dibaca dari yang kejadian 2. Abang baca aja nih, karena saya kebetulan saya biasanya pakai aplikasi. Kalau saya pakai aplikasi, TikTok saya mati. Ya. Ini tulisannya agak kecil, jadi maklum lah udah mulai mata plus ini agak susah baca Alkitab yang tulisannya kecil. Oke. Di kejadian 2:16 Bang, ada di situ. Ya. Nah, coba baca di situ apa? Di kejadian 2:16-nya, Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Manusia yang baru diciptakan di sebelumnya itu adalah Adam. Ya. Tetapi ya, ini perintahnya kepada Adam ya. Di sini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ya, sama dengan pernyataan Hawa di kejadian 3 juga. Tapi beda efeknya Bang. Makanya ini kenapa dia dibuat ada 2 pasal. Ini ada maksudnya. Kalau abang paham baca Bible, abang nggak akan bilang ini sama. Nggak boleh abang bilang itu sama. Sama. Kenapa nggak sama? Hawa itu gitu, kan hanya mengulang apa yang dikatakan Adam kepadanya. Nah itu berarti Anda nggak paham baca Bible. Karena kalau nggak mungkin ditulis 2 kali. Anda bilang saya nggak paham? Saya ini 50 tahun kok baca Alkitab, kok Anda yang baru baca. Itulah bedanya kita Bang. Itu bedanya kita. Saya membaca tanpa ini doktrin. Ini kan kacau. Orang yang baru gunakan kaidah sastra untuk membaca sastra Bang. Jadi sastra itu kalau dikatakan disampaikan ada kalimat yang sama pun, nah, terus itu belum tentu adalah hal yang sama, karena bisa saja ini sebuah hal. Iya, coba Anda bedain tapi bisa juga hanya dengan sebuah pernyataan Hawa, bedanya di mana? Nah, makanya dengarkan dulu makanya. Boleh mendengarkan dulu? Lanjut Bang. Nah, makanya. Maaf ya kalau suara saya itu biasa gaya orang timur itu, jadi jangan marah kalau. Aman Bang, aman, nggak masalah. Makanya saya minta tadi bacanya karena saya punya pendapat ini beda, makanya saya bilang bacalah dari perintah pada Adam. Pertama, yang di pasal 2 ini adalah yang berkomunikasi langsung Yoherapi dan Adam. Iya, ya. Benar. Langsung, ini langsung, directly. Pernyataannya itu yang disampaikan kepada Adam. Dan ini isinya memang benar perintah untuk tidak mendekati pohon. Dan ada di situ langsung hukumannya. Pada hari kau makan buahnya, maka kau mati. Iya. Pastilah katanya di situ, engkau mati. Ini perintah langsung direct Tuhan kepada Adam. Kalau abang percaya kepada Tuhan yang benar, dia tidak akan berbeda. Firman Tuhan itu nggak akan berdusta katanya. Dia tidak akan sia-sia. Dia tidak akan kembali sia-sia. Jadi pasti harus terjadi. Harusnya gitu kalau abang paham bacanya. Ya. Ketika dikatakan bahwasannya janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka ketika Adam telah memakan harusnya langsung mati, tapi kenyataannya ya kalau abang baca nanti berikutnya di kejadian 3 itu, setelah makan itu mereka bukannya mati, tapi mereka malu karena dalam keadaan telanjang. Kenapa? Di sini udah diberitahu bahwasannya ini buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Beda dengan yang tadi ya, yang iblis menyampaikan kepada Hawa. Kalau saya ikut narasi abang, saya jadinya mengikut narasi iblis terhadap Hawa yang menghasut Hawa. Ini bedanya bang.
Saya nggak mau ikut narasi yang itu karena saya minta pengetahuan bagaimana bisa disalahkan Adam, bukan bagaimana iblisnya menghasut Hawa. Karena yang dipersalahkan Adam. Inilah bedanya, Bang. Maka saya bilang beda, jangan disamakan ini. Oh, selamat siang semuanya. Saudara-saudara muslim yang baik hati, Bang Bejo, Bunda Michan. Assalamualaikum Bunda Mica. Assalamualaikum, Chan. Ya, selamat siang. Kemana Bang? Kenapa topik temanya Oten Tuhannya 3, baru yang dibahas kok Adam. Gimana ini? Memangnya ada silsilah Adam kehidupannya di Quran. Kalian taunya dari mana sih? Abang baru masuk, abang nggak tahu dialog sebelumnya, Bang. Dialog Dari sebelumnya. tadi, saya sudah dari tadi di bawah. Kalau gitu harusnya ada tahu. Tadi Barkoba yang diskusi dengan siapa tadi, Ferdinand tadi, membahas mengenai Yesus adalah manusia yang diurapi. Gitu. Tapi nyata dia katakan bahwasannya ya, ini berdasarkan daripada pengetahuan. Jadi jangan langsung nyela dari mana. Kalau kami sedang bahas ini kan bagian daripada pembahasan tentang ketuhanan, perintah Tuhan. Oh ya. Simak dulu lagi kalau nggak ngerti. Kalau nggak ngerti simak dulu aja lagi. Sudah, saya mengerti. Bagaimana diskusi dengan saya tentang temanya? Ya, boleh Bang, kita kembali. ini kan ke lagi tema. diskusi sama Alan nih. Abang kok nggak ada menghargai Alan sama sekali sih. Kita lagi dialog. Oke, Alan, silakan lanjut Alan. Jadi begini Bang, kalau dosa itu kan keterpisahan dengan Allah. Dosa itu kalau diambil dari olahraga olahraga panahan itu akan sin. Sin itu artinya meleset dari target. Jadi kalau kamu meleset 1 cm, 2 cm, 3 cm sama 1 kilo sama aja. Artinya meleset dari target. Makan. Hawa makan tidak? Makan. Nah, yang ditugasin untuk mengelola bumi ini kan Adam. Jadi ketika Adam memindahkan otoritasnya bukan pada Tuhan, itu kejahatan bagi Tuhan. Jadi Adam taat pada iblis, Adam taat pada tipuan, Adam jatuh dalam dosa. Dan ini sebenarnya sama juga dengan iblis melakukan trik yang sama. Kalau dilihat di Kejadian 3, iblis itu pintar. Dia tidak langsung dia bertanya menggunakan kalimat tanya yang sifatnya menjebak. Dan jebakan dia masuk. Kemudian dia ngarahin. Nah ini sebenarnya kan hampir sama. Ini polanya sama. Ketika Yesus dicobai juga itu sama. Ada otoritas di situ. Ada bicara soal makanan, itu kan buah itu sedap untuk dimakan. Jadi melihat sesuatu yang dicoba dengan beberapa hal, kayak Yesus di bubungan itu soal saya lupa bahasa Indonesianya untuk menggambarkan ini, kekuasaan yang seperti itulah yang ditawarkan oleh iblis. Sama kan dia menawarkan Adam dengan pola yang sama, engkau akan sama seperti Allah. Jadi pada saat itu sebenarnya itulah dosa Adam. Dan mesti diingat, dosa itu, Allah itu hanya bisa disembah dalam roh dan kebenaran, dalam kekudusan. Jadi ketika dosa manusia tidak bisa dekat dengan Allah, itu kematian rohani sebenarnya. Karena kita udah nggak bisa sama. Relasinya sudah tidak bisa sama. Oke, Nah, kalau Bang Alan. kalau Anda baca, sebentar dulu Gini, saya Bang Alan. jelasin soal. Anda mengulang. Kalau saya nyimak Ini narasi sudah mengulang. Saya anggap itu Anda sudah susah selesai. kita jelasin. Susah. Makanya jangan ngomong mengulang, saya diam. Waktu Anda ngomong saya diam. Sekarang waktu saya ngomong Makanya saya diam. jangan mengulang narasi, Bang. Kalau mengulang saya anggap Anda sudah selesai. Karena kalau kebiasaannya, kalau orang khotbah itu mengulang-ulang aja. Saya nggak mau Bukan, Anda dengar. salah. Kalau pengulangan itu artinya penting. Anda mesti ingat itu. Ada pengulangan itu artinya penegasan itu penting. Oke, gini, langsung poinnya saya berikan. Abang menjelaskan tentang bagaimana ya Hawa dihasut iblis. Yang jadi pertanyaan tadi, apa Pada akhirnya dosanya? Adam jatuh, Adam makan nggak? Masalahnya, Bang, yang Makan, dihasut- udah.
Artinya dia mindahkan otoritas pada Kalau dia makan, dia pada apa tahu Hawa. itu buah? Gini bang, saya bisa bertanyakan gini, apakah Adam tahu buah yang dikasih Hawa itu buah yang dilarang? Dari mana dia tahu? Kalau bukan dia yang metik. Satu. Yang kedua, apakah buah itu dikatakan bentuknya ada spesifik? Apakah Adam sudah diberitahukan dengan Begini, kalau pernyataan Anda itu hanya gampang banget diberitahukan dijawab. Adam banyak itu pasti buah. tahu ciri-ciri buahnya kayak apa. Adam kan yang diperintah Itu Tuhan. asumsi, itu asumsi bang. Oh, Itu asumsi. Anda juga berasumsi kok. Pernyataan Kalau yang pertanyaan saya Anda itu kan gunakan, pertanyaan asumsi dan iya, itu Bang. bisa gampang Kalau yang dideteksi. saya gunakan itu metodenya secara kasus penanganan kasus ya, ada data bahwasannya ada barang yang diberikan oleh orang lain. Pertama gini, Anda ini agak keliru juga. Kitab suci itu bukan guideline orang bikin pesawat. Bautnya harus berapa inci, di bagian mana harus berapa inci, enggak gitu. Tapi Kalau kita begitu, memaknai kalau kalau Adam begitu, diberi kenapa? perintah harusnya dia udah paham. Kalau begitu kenapa Anda menerjemahkan dengan bebas di luar narasi dari Bible bahwasannya ini terputusnya? Itu nggak ada narasi itu, nggak bisa Anda kaitkan. Anda asumsi terlalu jauh malah. Saya mengaitkan dengan yang tertulis. Alan, saya potong sebentar, Alan. Jadi narasi yang dibawa Bang Bejo itu adalah comot-comotologi ya. Comot-comot. Abang juga, Bang Bejo ini cuma membaca sedikit Alkitab, berbeda dengan Alan. Silakan Alan terus. Ini Bang Wasit. Sebentar Bang Alan, saya tanggapin dulu karena dia nuduh saya ya. Kalau tadi saya cuma comot-comot, saya bisa tahu Alan membawakan kejadian 3 yang nggak terkait dengan saya tanya. Saya tanya tentang dosa Adam. Saya nggak tanya tentang dosa Hawa. Karena yang di kejadian 3 dosa Hawa. Kalau Anda pun nggak paham, saya tadi sudah bilang Alan berarti nggak paham baca Bible. Berarti sama. Anda ini juga nggak paham. ngawur. Cobalah, Ada sebentar Alan. Bang Bejo silakan tanya saya tentang Adam berdasarkan Quran. Ayo coba, supaya saya jawab nanti. Nanti Bang, itu bukan itu bahasan saya. Saya tadi udah bilang kami di sini sama Anda nggak menghargai sama Makanya sekali. saya bilang, Nah, kalau anda memang mau bawa itu, Anda bisa bersabar tunggu setelah kami selesai dengan Alan. Anda boleh kok. Ayo Bunda Mican, mari. Sabar dulu, lintas hargailah orang lagi diskusi. Oh, oke ya, saya turun dulu. Berjuang Alan. Jangan comot-comot Alkitab, bawa Oh, ya, Quran dong dalilnya. nanti kau kalau mau lawan gue aja. Ayo cerita kalian comot-comot. Nanti nyencer dulu lagi nanti. Jadi begini, kita punya kitab masing-masing. Jadi dalil Tuh, lanjut aja Lan. Ya begitu aja Bang. Begini. Bang, kamu juga baca Bible Anda. Ya. Jangan Bang, gini. ulangin itu Bang. Pada titik-titik Netizen itu sudah berulang kali kita netizen tidak itu sepakat jadi ya. mualaf gara-gara melihat Anda berbohong ketika kami sampaikan ternyata masih lebih logis dari Anda. Kok saya Jangan berbohong? dilakukan itu, jangan. Saya nggak ingin orang tertarik karena Anda bodoh. Saya nggak ingin. Saya ingin orang tertarik masuk Islam karena belajar Islam, bukan karena kebodohan Anda. Maaf ya. Loh, Anda ini framing jahat juga. Bukan yang saya bodoh, justru Anda yang nggak nyampe. Saya jelasin kok Anda ngiyel. Kita diskusi mengenai yang dibahas aja makanya. Jangan bawakan kemana-kemana. Saya bawa Kemana-mana apa Anda berasumsi, saya balas dengan cara yang sama, Anda ngeyel. Saya bawakan bukan asumsi tadi, masih alur cerita dari Bible, kejadian 2. Iya, Anda kan bilang Hawa Adam tidak berdosa. Pada akhirnya Adam makan nggak ujungnya? Makan. Belum selesai kan? Pernyataan ini masih dibahas kan? Kita bahas dulu, Bang. Ini diskusi namanya. Karena Anda sudah berasumsi liar, makanya saya bilang Itu pendapat ini memang pendapat saya, Bang. Saya mempertahankan pendapat saya berdasarkan pengetahuan saya. Ini diskusi. Anda silakan mempertahankan pendapat Anda. Silakan. Ini diskusi lanjut aja dulu. Diskusi Tapi aja. kita Nggak perlu bawa tendensi. Abang bilang tadi, ya nggak perlu ya. bawa. Jangan terpengaruh dengan bahasa. Saya juga orang kasar, sama dengan Anda yang orang timur. Saya orang ujung barat juga sama. Bahasa saya kasar. Saya orang wilayah Sumatera Utara. iya. Tapi saya juga Maaf mau kalau bawa ada yang seperti tidak itu. berkenan Jadi ya. jangan terlalu bawakan tentang itu. Nggak penting. Kita mau bahas ilmunya, Bang. Jangan. Gini, saya pun menghargai Anda, makanya saya sampaikan supaya tidak salah paham aja. Betul. Saya tadi udah bilang, jangan tampilkan Anda yang tidak paham nuduh saya, ya. Jangan. Karena Oh, yang mana nanti yang akan Anda justru nggak paham? Jangan Tanya kok. Anda berasumsi lagi. yang nyimak ini, Saya udah yang bilang, nyimak ini banyak kitab orang suci juga itu- membaca, memahami, belajar. Kitab Jangan merasa suci dia itu paling tahu. bukan guideline buat Kita pesawat yang semua dijelasin spesifik. Baut itu harus berapa senti. Nggak gitu cara bacanya, Bang. Kalau gitu, Bang, kenapa Anda nggak bisa menjelaskan isi Bible-nya? Bukan saya nggak bisa jelasin. Anda aja yang Jangan nggak membuat saya memahami. paham bahwasannya Ini tuh Adam berbeda. itu
Saya nggak gini, harus Bang. membuat Anda Kenapa Anda nggak bisa menjelaskan kepada saya bahwasannya benar Adam itu pastilah berdosa dengan cara pertama begini? gini, sederhana gini. Saya tadi sudah jelaskan bagaimana pendapat saya, Adam tidak mungkin bersalah. Coba Anda beri pendapat makan Anda nggak? bahwasannya memang pasti Adam bersalah. Coba silakan. Ada makan buahnya pada akhirnya ada makan nggak? Tadi saya udah bilang ketika pendapat saya tadi, walaupun dia makan tapi dia tidak tahu itu buah. Oh Yang dia mana? nggak tahu, dia diperintah oleh Tuhan kok. Dia yang menamai, ada keterangan Adam itu yang bahwasannya- menamai semua. Adam itu yang diberikan untuk menamai semua loh. Masa dia nggak tahu? Abang boleh baca cerita di dalam Bible Anda, nggak ada keterangannya Hawa memberitahukan bahwa sini adalah buah yang dari pohon itu, nggak ada. Ada Bang, sekarang coba coba kamu baca baik-baik. Adam itu disuruh Tuhan menamai semua yang ada di dalam Taman Eden nggak? apakah setelah dia mendapat buah pengetahuan apa sebelum? Coba Bang baca aja, makanya baca dulu. Baca aja, terus nanti setelah Anda baca selesai, baru Anda ngomong ke saya. Apa yang Adam itu diberitahu? pasti tahu. Adam itu pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Ketika dikatakan dia diberitahukan tentang banyaknya pohon di dalam taman ini yang buahnya baik buat untuk dimakan. Ini pemberitahuan Tuhan tentang manfaat daripada pohon-pohon tumbuhan yang untuk dia butuhkan untuk dimakan. Itu yang saya pahami. Tapi ada yang dilarang. Bang, Yang saya kalau pahami. dia udah pahami itu berarti dia udah paham yang dilarang juga, karena yang dilarang cuma satu, Bang. Kalau yang ternyata dimakan mengenai baik dan salah, ya, ini berarti dia belum tahu tentang itu, Bang. Nggak mungkin, dia tahu. Kalau nggak, kenapa dia setelah makan baru dia malu? Dia itulah dosa itu memang seperti itu, Bang. Nah, kalau Abang Setelah bilang dia udah tahu dia tahu, telanjang kan? Anda bilang udah Siapa yang tahu, tapi memberitahu ternyata kamu di cerita itu setelah dia makan dia baru tahu, dia malu, bahwasannya dia telanjang. Ini bukan Iya, tentang dia bersalah, belum. Dia hanya malu telanjang. Iya, Karena dia yang mau telanjang tentang terus kemudian lebih dia baik terbuka orang halal, kan? berpakaian daripada telanjangnya dia baru tahu. Belum tahu dia Coba, kalau dia coba bersalah. Anda baca, Tuhan tanya apa ke dia waktu di Kejadian 3. Tanya, baca dulu baik-baik. Makanya Bang, itu setelah kan, setelah dia makan. Iya, setelah Jadi dia dosanya mati, gini yang loh. bersalah Kalau siapa? Tadi hanya- saya bilang kalau begitu yang bersalah adalah Tuhan yang membohongi Adam. Enggak, Tuhan nggak salah, yang salah dia kok, gimana sih? Pelakunya Nah, Anda buktikan, Adam tuh Anda silakan salah jelaskan Tuhan. bagaimana ceritanya Adam bisa bersalah. Silakan Bang. Tadi saya sudah bilang, saya sudah bantah itu. Silakan. Anda nggak membantah apapun, Bang. Nggak ada. Anda berasumsi aja, nggak membantah. Sesuai dengan isi Bible, ya. Asumsi Anda itu bukan membantah. Saya bilang yang dilarang Saya cuma menyatakan satu. sesuai tertulis di Bible. Anda berbicara menggunakan asumsi Anda, bahasa Anda Loh, sendiri. Saya Anda menggunakan tadi apa yang berasumsi tertulis ke dalam Bible. Bang. Kamu kalau ngomong dengan orang lain mungkin iya bisa kau bodoh-bodoh. Saya masih menggunakan apa yang tertulis dalam Bible. Anda Bible menggunakan jelas. bahasa Anda di luar dari apa yang Gini, tertulis, Bang. Saya sama masih aja kalau sekolah orang membunuh. skriptura saya nggak pakai narasi Anda bilang tadi asumsi Anda menipu penonton. Tidak. Penonton boleh cek yang saya sampaikan soal skriptura sesuai dengan si Bible. Anda ini framing yang ngawur juga nih. Anda sekolah apa sih? Saya kadang-kadang bingung juga. Sekolah apa sih Anda? Saya pengajar pendeta-pendeta, Bang. Pengajar apa? Saya mengajar ke pendeta baca Bible. Iya, Anda siapa? Anda lulusan apa? Saya pengajar pendeta baca Bible. Kenapa? Iya, Lulusan Anda lulusan Vatikan. apa? Saya tanya. Udah langsung aja Bang, lanjut diskusinya, bisa membantah nggak narasinya Bang Bejo? Loh, saya udah bilang dia berasumsi kok. Saya udah bilang terakhir, kalau orang mau tahu kejahatan, pada akhirnya orang buat kejahatan nggak? Ada Maksudnya? buat kejahatan kok. Gini, Nih. buka ayatnya aja ya, ayatnya biar gak kemana-mana ya. Yang makan buah Ini itu kan tuh ya. jelas. Adam tuh sebentar. Boleh nggak saya diminta waktu karena saya baca Alkitab buku ini agak kecil. Saya baca lagi yang versi aplikasi, tapi izinkan saya mute sebentar. Ah, nanti kabur lagi bagian sama saya gitu terus. Tadi Enggak kabur. Saya ada kerjaan lain. Kenapa saya harus Udah kabur kok. sama Anda? Wah, Anda nggak ada argumentasi, Anda nggak ada apa-apanya kok. Kenapa saya saya harus buka kabur? data. Saya dari tadi buka data. Bang, kalau saya kasih tahu ke Anda pernah baca puisi Khairul Anwar nggak? Ketika Khairul Anwar bilang, Kan "Aku kita di adalah sini yang dibahas binatang bukan jalanan." puisi. Apakah Kan di sini yang kita bahas bukan apakah puisi, Khairul kitab Anwar itu suci. binatang jalanan? Waalaikumsalam Umi. Enggak. Coba mengerti bahasa, gaya bahasa. Udah, yang Bukan kita itu- bahas tuh kitab suci, bukan puisi. Bukan. Kalau Nah, Anda baca Alkitab, itu Anda akan melihat ada syair macam-macam.
Dan nggak apa-apa. Apa tabunya? Apa tabunya bagi kita kalau sharing? Kita pakai data aja ya. Loh Kan iya pakai ini- data kok saya bicara. Ya ini kan yang dibahas dari tadi itu kan ini. Tetapi tentang buah apa lagi? pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah Jangan berfirman jangan kamu framing-framing makan. lagi Anda. Saya lari apa? Saya kasih contoh konkret. Kalau Khairul Anwar ngomong, aku adalah binatang Bukan jalan. Khairul Anwar, ini datanya. Saya lagi bicara bahasa supaya Anda paham. Kalau bahasa itu nggak bisa Anda maknai literal. Iya, oke. Jadi kita dilanjut ya pakai data ini ya. Iya. Biar Jadi coba Anda belajar bahasa Indonesia dulu dengan baik dan benar lah. Biar Anda Aduh, paham. diam dulu. mana literal, Diam dulu mana- dong Alan, Pak Alan diam dulu. Ini kan lagi bicara dulu, bentar ganti-gantian. Siap. ya. Nah, kan di sini kan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman janganlah kamu makan ataupun raba buah itu nanti Ya. kamu mati. Oke. Ya. Nah, ada makan buah ini enggak? Makan. Makan, berarti mati. Kematian itu kan kematian rohani salah satu. Aduh, Umi mati rohani. Loh, Kalau iya. udah mati, kamu Keterpisahan keturunan dengan siapa? Allah itu kematian ada 3 kematian. Kematian rohani, kematian fisik, dan kematian kekal. Waduh. Segala sesuatu kenapa sih Kristen itu selalu dikaitkan dengan rohani, sunat rohani, Yahudi Iya. rohani, mati rohani. Benar. Ada bang. Itulah Ini kekristenan. jadi kalau tadi bicara Dari sastra versi orang bukan Kristen. sastra yang dibahas bang. Tapi kalau di dalam Alkitab itu banyak menggunakan makna-makna alegoris atau perumpamaan. Iya. Jadi bukan apa namanya, bukan kematian rohani, bukan seperti itu, tapi perumpamaan seperti itu. Gini, Nggak ada yang namanya mati rohani, apalagi kalau mati. Boleh saya sambung sedikit. Masalah mati Itu kan adalah relasi. sebentar bang, sebentar baru naik. Saya dari tadi aja diam kok, bentar dulu. Oke, saya diam ya Bu ya. Jadi kalau sebetulnya kalau mau tahu kisah tentang Adam ini, Al-Quran jauh lebih jelas ya. Jadi pada saat si iblis itu atau si ular atau si nakas namanya ya, menggoda Hawa karena awalnya mau menggoda Adam, kemudian tidak bisa, kemudian yang digoda Hawa, sampai jatuhlah Hawa itu terjerumus ke dalam bujuk rayu si nakas ini. Barulah di situ Adam yang bukan digoda, diminta oleh Hawa untuk memakan buah itu. Nah terjadilah di sana apa kalau yang ada di dalam Bible itu karena dosa mereka terbukalah aurat mereka gitu kan? Coba Ibu jelaskan tentang Islam dulu dari Al-Quran itu sendiri. Jangan kaitkannya dengan Kristen supaya Ini bukan, sorry ya, kitab Kejadian itu bukan kitab Kristen. Kitab Kristen tidak pernah membahas masalah jatuhnya Adam dalam dosa. Ini adalah kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi Kristen seharusnya jangan malah ngatur gitu loh. hubungannya dengan kami orang Kristen apa? Kalau itu bukan jadi Yang nggak ada. Kristen itu penumpang gelap. Nggak ada. Yang sedang kita pelajari, yang sedang kita sampaikan adalah ajaran Yahudi dan Islam. Nggak Halo, ada. selamat siang. Lalu dikaitkan dengan ajaran Kristen apa tuh? Iya Kak. Yang nggak ada. Kak Kalau Katar. itu dihubungkan dengan ajaran Kristen itu apa sebenarnya? Yang Ibu mau Nggak ada. Oten Kristen itu sini aku kitab yang Kejadian. jawab. Bentar, Katar diam dulu. Makanya baru naik udah langsung ngomong aja. Diam dulu. Oke, kita buka dulu nanti yang dalam Al-Quran tentang ini, kisah tentang Adam. Aduh. Ini saya jawab versi Otennya yang dibilang di Alkitab. Izin dulu ini Bang Bunda Heriati ini Muslim atau Kristen? Oten. Nah sini Ya saya bentar dulu jawabin. satu-satu dong. Sebentar satu-satu ya Aku Bunda mau ya. pergi lagi belajar. Ya sebentar dulu. Bentar. Satu-satu dulu. Satu-satu. Weh, Bentar. nggak bisa. Ya sebentar Bunda Heriati sebentar ya. Sebentar. Nggak lama kok, nggak sampai kiamat. Gantian biar kondusif. Dulu ya. Ya silakan Nah, Umi. di sini mumpung Mbak Mican nyari, aku jawab. Ya udah, Jawabnya nggak apa-apa. singkat, Silakan, padat, jelas. Silakan Di dijawab situ dulu kan silakan. gini, jawabannya gini ya. Kalau kamu makan, woi teman, aku jangan dikasih gituan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan
apa tadi baca lagi deh, akan mati gitu kan. Kamu udah makan mati nggak? Nggak makan kamu mati nggak gitu kan. Jawabannya gini, apa? Bener nggak? Nih, coba kitab tulisan tadi dibaca biar ini deh. Yang Kristen siapa ya? Coba baca dah. Sini aku jelasin. Ini kan bukan ajaran agama Kristen, tadi sudah disampaikan. Itu ajaran Gimana? Yahudi. Itu kan aku ikutnya Ajaran Yahudi. Musa dan Abraham. Musa itu kan menerima 10 loh batu dan lain-lain disaksikan orang Israel. Udah Ya bukan itu bukan udah ajaran adanya di Kristen, dalam makanya jangan Kristen. ikut campur Gini. gitu loh. Gini loh, kan secara legal Hanya merusak ya. tulisan itu ada di dalam kita Kristen. Mana ada kitab Nah, Kristen, Bu? Bible Kristen itu ada tulisan itu. Sekarang kamu sebenarnya pada minta dijawab apa enggak? Aku jawab aja karena Enggak. Sekarang itu ada adanya di di dalam. mana di dalam kitab Kejadian. Sejak kapan kitab Kejadian jadi kitabnya Kristen? Ini Mican ini agama apa kira-kira Mican? Itu teman muslim Qatar, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku jawab ya. Aku soalnya udah terima gaji nih. Temon, aku udah terima gaji sampai 17, dibilang jangan dikasih malah dikasih. Aku jawab ya karena aku udah terima gaji. Baca deh Qatar. Di situ kan dikasih tahu ya kalau kau makan buah itu kau akan mati. Kenyataannya aku nggak makan kok besok mati. Nah, tak jawab. Kalau kau makan buah itu kau akan mati. Mati di situ adalah mati kekal karena Adam ketika makan buah itu dia kagak akan mati. Setelah dia makan buah pengetahuan itu, dia merusak relasi dengan Allah, nanti dia akan mati. Begitu juga dengan aku karena dosa warisin mbah moyangku Adam itu, akulah mewarisinya, akibatnya nanti aku mati. Ada matinya di dunia ini tidak kekal. Gitu jawabannya. Jadi kau akan mati itu ya kita nanti akan mati karena kalau Adam tidak makan buah itu, kita nih orang Oten dia nggak akan mati-mati, hidup aja di dalam surga begitu. Karena kesalahan Adam itu tadi maka kita akan mati. Itu jawabannya. Mati itu dikasih tahu bahasa Alkitab itu kau akan mati, iya nanti kau akan mati karena merusak itu yang tadi. Dah itu jawabannya. Percayalah padaku, jangan kasih koin aku lagi ya. Qatar, kamu Oten bukan sih Qatar? Kristen Bang. Nah kasih ke lu deh koinnya nih, gue balikin. Tuh ya teman, aku jangan dikasih koin. Ada lagi nggak Pak Alan? Oten ya Pak Alan? Oh, Oten. Oten nih balikin ke Pak Atan. Nah, Nih. apa sih ini yang Aku tidak bisa diberi koin. Thank you. saya nggak gitu nggak jelas Umi Kanora Assalamualaikum udah Semuanya nggak jelas. Waalaikumsalam. Nah, silakan Siapa yang dilanjut. ngasih dia koin? nggak tahu Gak jelas. Itu Umi follow, ehonya bukan koin. besar. Umi teh nggak pakai eho ini. Duh. Oh, Ya, Nggak pakai eho, alhamdulillah nggak pakai ada shortcut, tapi nggak Lanjut, tahu Umi. jadi kayak begini ya. Kalau setiap kali pakai akun yang ini ada Oh, ehonya. ini Umi. Coba tengok di Kanora. ring suara. Itu ada di apa tamu multigest, ditekan ada ring suara kan? Nah, Heeh. ring suara situ ada tulisan Umi pakai apa? Headset. Nah, situ kan ada default kumpulkan lebih banyak ring Bukan suara. lebih banyak ring suara. Heeh. Nah, itu sudah dihapus. Coba. Nggak bisa dihapus. Nggak bisa ya? Ya, dia kalau Makanya ada ini yang kamu aneh ngomong, ini dia dubbing. kalau akun yang satu ini tuh. Oh gitu ya? Mm-mm. Yalah lanjut aja lagian tapi nggak begitu keras sih Umi. Lanjut aja Umi. Itu si Jack Qatar tuh. Jack Gerald ini Muslim atau Kristen? Selamat siang Jack. Ya udah berarti turunkan. Nah silakan dilanjut Pak Alan atau Qatar, mau sama Kanora atau sama Umi Mican? Umi dulu aku ini kan udah masuk dulu di sini. Oh ya siap silakan Qatar. Umi gedein dulu suaranya. Ican, katanya itu bukan ajaran Kristen. Jadi kalau Anda melihat bahwa itu bukan ajaran Kristen, ngapain itu dibawa-bawa Adam itu? Apa? Tadi Anda bilang itu ajaran Yahudi. Iya, sekarang kalau kita bicara kitab Kejadian itu kitabnya siapa?
Ini saya jawab aja ya. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Yesus Kristus, murid-murid, para rasul itu orang Yahudi. Yesus mengajar perjanjian lama juga. Kitab-kitab perjanjian lama itu kan Yesus aja. Itu di bait Allah juga diajar. Waktu perjanjian baru belum jadi buku, belum di kanon, ya orang pakai itu perjanjian lama juga. Kan udah ada yang tertulis. Perjanjian baru di dalam perjanjian lama itu untuk siapa? Jangan disamakan. Gini loh Bang Alan, gini ya. Kita kan hari Bentar dulu. Ya, perjanjian baru yang dimaksud di dalam kitabnya Nabi Musa atau kitabnya Yeremia bukan Bible. Beda itu. Kok dikaitkan dengan kitab yang di kanon gimana sih? Itu yang di kanon itu 3 Injil sinoptik ditambah Lukas. Dikanonkan di abad 1 karena gini loh, 3 Injil sinoptik Markus, Matius, Yohanes itu baru ditulis sekitar 50 tahun atau sampai dengan 60 tahun kematian Yesus. Baru dikanon berbarengan dengan Lukas. Nah, tapi perjanjian baru di dalam perjanjian lama itu tertulis di dalam Yeremia 31:31. Coba baca Yeremia 31:31, Pak. Hubungannya dengan orang Kristen apa? Ya nggak ada hubungan, makanya diam dulu Pak Katarnya, dengerin aja. Coba baca Yeremia 31:31 dulu. Udah baca lah. Jadi perjanjian lama itu tidak ada kaitannya dengan Bible yang di kanon. Itu Bible yang di kanon itu adalah Injil sinoptik, 3 Injil sinoptik ditambah Lukas. Baru selesai pengkanonannya di abad keempat, maka keluarlah yang namanya Codex Sinaiticus dan Vaticanus yang dipakai oleh The New Testament. Coba silakan Pak Alan, Yeremia 31:31 dibaca dulu. Ibu, kalau saya buka ini aplikasi, saya kelihatan ini hilang dari. Oke, jangan saya yang baca ya. Kalau saya yang baca nanti dianggap ini mon baca Yeremia 31:31 mon. Ibu yang bicara, ibu yang diam dulu dong Pak Katar, naik ngomong mulu, diam dulu ah. Ya tadi. Saya aja tadi hampir setengah jam diam loh. Janganlah. Yeremia 31:31. Tar diam dulu tar. Yeremia 31:31. Ya itu kan Bible. Ini kenapa sih Oten kalau naik itu pada langsung pada menggonggong? Iya kan. Nggak lihat orang lagi diskusi lagi apa? Oke. Sabar Diam, lah sama Kano. Ini kan kalian tuh laki-laki bertiga, masa berisik. Yang ini bukan Umi? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, jadi beda. Perjanjian baru yang terkait dengan perjanjian lama itu ini, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru itu bukan dengan Kristen, tapi dengan Israel dan Yehuda. Kalau perjanjian baru atau The New Testament-nya Bible itu adalah 3 Injil sinoptik yang dikanonkan berbarengan dengan Lukas. Setelah Lukas menjadi pengikut Paulus pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Itu sekitar tahun 70-an ya. Apakah manusia ini berbeda-beda atau manusia itu apa? kalau kamu mengatakan itu hanya untuk orang Yahudi, kok manusia kita ini harus berbeda-beda ya? Ya iya, ya. Jadi gini, dengar dulu bang, ya. Taurat Musa, Nevi'im dan Ketuvim itu untuk kaumnya Nabi Musa. Ada lagi Injil yang disebut Evangelion itu ya. Injil yang diambil dari bahasa Al-Quran itu dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nah ini Bible yang dipakai oleh teman-teman Kristen ini didominasi oleh surat-surat Paulus. Mbak, Ibu Michan, tadi bicaranya Tuhannya orang Kristen, lalu dikaitkan dengan Yesus. Diambil juga mengenai Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Lalu itu mah udah bosan kali saya jelasinnya. Dikaitkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 terjun bebas ke Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan Yohanes ayat 14 tidak ada di sana disebut nama Yesus.
Di sana berbicara tentang Yohanan bin Zakaria yang bersaksi tentang terang dunia. Cari dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Siapa terang Disebut nama dunia Yesus. itu, Mbak? Kalau Mbak tahu siapa terang dunia itu? Ya di situ disebut Yesus tidak. Kalau Kemas di kalau si Otan kalau udah kayak gini, coba kalian di bawah dulu lah. Malah pada makin nyaring. Boleh nggak Kalau nggak bisa diskusi kalian yang Satu-satu. benar aja. Mau siapa dulu? Katar dulu sama Umi silakan. Oh, mau Alan silakan. Satu-satu aja. Pernyataan Umi Mican tadi. Apa? Biar kita nggak lompat-lompat. Tadi gini kan Umi bilang tadi Yeremia 31 itu kan untuk umat Israel kan? Dan Yehuda. Benar ya? Betul. Jemaat mula-mula dan semua itu memang pertama-tama orang Yahudi. Jemaat mula-mula apa? Ketika di Yerusalem Petrus berkhotbah 5.000 orang bertobat, itu jemaat mula-mula orang Yahudi, bukan. Apakah itu Kristen? Iya, itu ketika. Apakah Petrus itu Kristen? Gimana sih? Kata Kristen itu kan sebenarnya ejek-ejekan bagi pengikut Kristus. Iya, tapi di mana? Bukan di Israel, bukan di Yahudi, tapi di Yunani. Antioquia. Iya, di Antioquia. Iya, di Antioquia. Terus kata Kristen pertama itu di Antioquia. Iya. Benar ya? Benar ya? Nah, kemudian kan kalau coba kita abaikan soal nama dulu. Nama aja. Tapi bahwa benar nggak pengikut Yesus Kristus pada awalnya jemaat mula-mula tuh kan pengikut Kristus mula-mula orang-orang Ebionit yang kitabnya adalah Panarion. Jemaat mula-mula nggak ada jemaat mula-mula orang Yunani. Yesus tidak pernah memiliki pengikut orang-orang Yunani. Karena Yesus ini diutus untuk Bani Israel, nggak ada Yesus diutus untuk orang Yunani, nggak ada. Ibu boleh lihat. Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia itu oleh Paulus tahun 50 Masehi. Kenapa bisa jadi pengikut Yesus? Sedangkan Yesus saja mati di tahun 33 Masehi. Kristen pertama kali disebut di Antioquia jemaat mula-mula. Itu tahun 50 Masehi. Begini. Tar dulu, boleh nggak saya jawab dulu? Satu-satu dulu, Bang Jack. Nanti Bang Jack akan berhadapan dengan saya, boleh. Tapi satu-satu dulu. Satu-satu aja dulu. Buat pertanyaan saya sederhana. 12 murid-murid Yesus 12 dan 70 itu orang Yahudi atau orang Mana ada murid Yesus 70? Ada 70, baca aja. Mana tunjukkan? Itu yang nanti diutus berdua-dua. Kemudian itu ada. Mana tunjukkan? Saya bisa menunjukkan ayatnya kalau Yesus hanya memilih 12 orang murid. Silakan buka di dalam Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Ibu baca aja. Mana ayatnya? Saya hanya minta ayat yang saya tahu. Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Bukan kalian yang memilihku, tapi akulah yang memilih kalian. 12 dari muridku dan salah satunya adalah iblis. Siapa yang dimaksud dengan iblis? Ayat 71-nya dia adalah Yudas bin Simon Iskariot karena dia telah melakukan pengkhianatan. Nah, Bang Jack sabar ya Bang Jack ya, hargai dulu Bang Alan, nanti kalau udah beres baru Bang Jack, atau enggak izin dulu ke Bang Alan, boleh enggak dilanjut gitu, biar satu-satu. Tapi Bang Jack diskusi dengan saya begini, saya nggak mau diskusi hanya omong-omong saja, saya nggak mau diskusi hanya asumsi, persiapkan data atau literasi. Nah, siapkan ya datanya ya. Saya jawab Bu Mican ya. Halo? Saya jawab Bu Mican soal 70 murid ya. Silakan Bang Alan, sabar Bang Jack. Bang Jack Nenggolan Kristen. Apa? Bang Kristen. Ibu baca Lukas 10 ayat 1. Apa? Halo? Apa? Ibu baca Lukas 10 ayat 1. Saya tanya, apakah Lukas murid Yesus? Tahu dari mana Lukas Yesus memilih 70 murid? Pertama begini, saya tanya dulu, jangan dulu pertama gini Bang. Apakah Lukas itu murid Yesus? Coba, jangan-jangan Abang Alan tidak tahu 12 murid Yesus. Loh, dia jangan alergi dulu, Bu. Loh, bukan. Kan Ibu minta bukti. Lukas aja bukan murid Yesus, terus menggunakan catatan Lukas. Yesus berbicara, ini Yesus sendiri yang berbicara di dalam Yohanes 6, 70, 71.
Bu. Diskusi Orang dengan Kristen- saya nggak bisa akal-akalan kayak gitu, Bang. Enggak. Saya orang yang sangat menguasai isi Bible. Emang Muhammad tahu tentang Yesus? Muhammad aja pedofil, ngapain kau ikut-ikutin Muhammad? Kalau aku bilang kayak gitu salah. Ini dogi gereja udah pada mulai bermunculan. Turun. Nah, Lukas lanjut bang. 2 ayat 1 itu jelas loh. 70 Iya, murid saya itu tanya. tercatat loh. Saya tanya, Lukas mendapatkan isi tulisan itu dari mana? Lukas Sementara itu Yesus menurut sendiri, catatan yang dia Bapak-bapak sendiri, gereja, dengar bagian dulu Bang dari Alam. Pada 70 saat saya murid. bicara, tolong dengar dulu. Yesus sendiri, dia berbicara tentang pada saat dia memilih 12 muridnya di dalam Yohanes 6. Bukan kalian yang memilihku, tapi akulah yang memilih kalian 12 dari muridku. Terus kemudian Bang Alan bawa Lukas. Siapa itu Lukas? Bagaimana cara Lukas mendapatkan tulisannya? Apakah Lukas pada saat menulis bukunya itu untuk dijadikan kitab suci? Silakan. Jangan banyak nyelem Bang, nanti kepental. Karena katanya satu device. Gas Bunda Michan, oke. Umi pun satu device loh. Tapi kan mereka mah kan udah ditambah sama satu device, ditambah sama leader. Ya lanjut sambil dibantu di tap-tap layar ya guys ya. Oke. Nah kan Umi bilang apa? Oh, bukan itu mah bukan. kental. Ya, makanya kami senantiasa mengikuti Yesus. Aman Diam dulu Umi, Bang aman. Jack. Atau Bang Alan, Sabar dulu, Bang Bang Alan gantian dulu, Bang Alan cari dulu di Mungkin ayatnya. ya, Bang Alan mungkin capek. Masalahnya Bang Alan dari tadi udah ini. Saya kan berkait tampilkan dengan batu data aswad Lukas 10 ayat ini 1. yang Iya mengatakan Lukas. Ntar dulu ini siapa yang atas yang bicara? jauh mah, nggak usah jauh-jauh ke Yesus. Ini aja batu. Udah, Ya nggak orang nyambung si gobloknya Jack. minta ampun kau itu. Silakan Umi sama Alan aja. Nggak nyambung. Lari kemana-mana. Otan Lagi kalau udah bahas. diskusi, kalau ada Mican pada panik larinya kemana-mana. Lagi bahas apa Lukas, yang satu batu hajar aswad, yang satu ke Nabi Muhammad, gak nyambung. Sama Alan aja lah lumayan. Jadi kalau kalian cuma modal congor, diam aja, jilat kaki kami di bawah. Ya, Kalau mau belajar, belajar yang benar. Kalau mau diskusi, diskusi yang benar. Kita akan ladenin kok kalian, santai saja, nggak usah tantrum. Bang Alan, jadi begini Bang Alan. Abang bisa buka di dalam pendahuluan, karena kitab yang ada pendahuluan hanya kitab Lukas. Baca di dalam kitab Lukas pendahuluan, dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jadi Lukas ini, dia mencari tulisannya itu, kerjanya seperti wartawan, bukan menyampaikan firman Tuhan. Seperti itu loh. Dan bekerjanya apakah untuk dijadikan kitab suci? Bukan, tetapi untuk dipersembahkan kepada bosnya. Bosnya siapa? Ya Paulus. Yang disebut di sana yang mulia Theophilus. Ya. Jadi bagaimana cara Lukas mencari bahan-bahan tulisannya? Dia bekerja seperti paparazi. Dia hanya mencatat kembali dan membukukannya untuk dipersembahkan kepada yang mulia Theophilus. Seperti itu loh. Ya, jadi Lukas tidak pernah jadi murid Yesus. Itu dari mana sumber Lukas itu? Yesus mempunyai 70 orang murid. Itu sudah bercampur baur. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Masuk Lukas di sana, masuk Paulus di sana. Padahal jelas Yesus mengatakan dia hanya memilih 12 orang. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-70. Jadi jangan nambah-nambahkan firman Tuhan gitu loh. Katanya Yesus Tuhan. Ya, firmannya ditambah-tambah. Sebetulnya kalau teman-teman Kristen, dia mau membuka cara berpikirnya atau mindsetnya dibuka, kemudian dia lepas dari doktrin, dia akan enak gitu loh diskusi dengan teman-teman muslim. Karena teman-teman muslim berbicara selalu berdasarkan data. Datanya dari mana? Dari kitab kalian. Jangan pada saat kita diskusi kalian emosi. Gak akan benar. Makin beku otak kalian nanti. Nah, diskusi dengan cara santun pakai data. Bang Alan juga meskipun tapi minimal dia menggunakan data. Nggak apa-apa, nanti kita bantu luruskan. Ya, karena teman-teman Kristen yang saya tahu tidak ada yang menguasai Bible-nya sendiri. Jangankan teman-teman sebagai jemaat, pendeta besar pun, pendeta-pendeta yang besar pun mereka tidak menguasai isi kitabnya sendiri.
Saya seorang pendiskusi, saya diskusi dengan pendeta-pendeta yang senior-senior. Nggak ada loh yang menguasai kitab. Saya diskusi dengan Budi Asali, saya diskusi dengan Joshua Tewu, saya diskusi dengan Martinale. Pendeta-pendeta yang bukan kelasnya, bukan kelas kacang. Tapi kita bisa ngukur kok, ya. Walaupun mereka penguasaan baik-baik enak, kita saling ngisi. Aduh maaf kalau aku ngomongnya kurang ini, Mon lagi ini apa? Sariawan di tenggorokannya jadi sakit kalau ngomong. Santai aja diskusi dengan saya, santai. Saya kemarin malam diskusi dengan yang namanya Mikael. Dari dia yang 0% percaya dengan Islam. Pada saat diskusi dari mulai 10% dia percaya sampai dia kemarin menyatakan saya 90%. Perbandingannya 90% dan 10%. Perbandingan saya 10%, saya lebih percaya Islam dari orang yang ngeyel. Dan waktu turun dia bicara, Kak Michan, kalau saya bersyahadat saya harus persiapkan uang berapa? Insya Allah mungkin 1-2 hari ke depan beliau bersyahadat. Ada lagi Kipov sama seperti itu yang hanya menganggap sepele Islam, bicara sama saya sampai jam 12 malam. Dia sampai bicara saya kagum terhadap Islam. Karena apa? Mereka membandingkan pada saat mereka ada dalam kebingungan, bingung nih, kenapa di dalam kitab saya banyak perbedaan. Saya jelaskan satu-satu, oh ini ya cara teman-teman muslim menjelaskan. Saya tidak seperti pada saat saya bertanya kepada teman-teman Kristen. Ya, malah dikatakan pantas aja lu kayak gini, pantas aja lu kayak gini, lu cuma oknum Kristen. Saya tidak mendapatkan jawaban, saya hanya dapatkan makian. Kemarin Umi diskusi sama yang namanya Mikael. Karena dia lagi butuh, dia lagi ada dalam kebimbangan. Awalnya dia mengatakan kami kan Kristen, di dalam hati kami dipenuhi Roh Kudus, kata dia. Saudara-saudara saya yang Kristen dari yang lain juga mengatakan sama, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kenapa pada saat berbicara dipenuhi Roh Kudus, ternyata ajarannya beda-beda. Ada yang memperbolehkan makan daging babi, katanya ada yang melarang. Ada yang memperbolehkan Syabat, ada yang mengatakan bidat terhadap Sabat. Jadi saya sedang bimbang. Saya tanya kepada Kristen, tidak mendapatkan jawaban. Saya malah dimaki-maki, dibilang Kristen penyusup lah, palsu lah, segala macam. Akhirnya dia menemukan jawaban dari rasa penasarannya itu dari Muslim. Umi, izin Umi, ini Ferdinand ini Kristen juga, tapi dia orang Timur, santun juga. Tadi enak diajak diskusinya. Johannes, selamat kabur si Alan. Oke, Johannes, Muslim atau Kristen? Kristen. Hah? Kristen. Oke, ada mau ditanggapi narasi Umi Michan tadi? Ferdinand aja dulu. Oh, mau Ferdinand, silakan ya Ferdinand. Lebih dulu masuk kan Ferdinand. Oh iya ya, Ferdinand dulu ya. Bang Ferdinand. Iya. Ya, selamat sore. Ya, Ya, sore. selamat siang. Siang, Bang. Bang Alan sama Bang Johannes di mute dulu ya, hargai saudaranya ya, lagi narasi dulu ya, izin. Nanti gantian. Silakan Umi, dilanjut. Silakan Bang Ferdinand, ada yang mau disampaikan. Saya baru bergabung, jadi belum sampai mendalam. Tadi jaringan di tempat saya ini hilang, jadi makanya terlempar keluar itu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau Johansen, silakan mungkin mau duluan, lebih dulu dari Bang Ferdinand untuk berbicara, silakan. Ya, takutnya ganti tema ya mungkin Umi kalau sama Bang Ferdinand. Bang Johansen tadi menyimak. Dibuka itu ya Bang Johansen. Nggak apa-apa, tema silakan aja ya. Kalau ya saya udah, tidak Umi. membatasi tema, silakan aja apa yang mau teman-teman bahas. Insya Allah saya ikutin. Nah, oke Bang Ferdinand. Oh ya, halo Bang Alan. Oh iya. Enggak, yang tadi aja. Pertama kan saya sudah buktikan buat Ibu Michan bahwa 70 murid itu ada dalam Lukas. Kemudian dari mana orang tahu Lukas itu bagian dari 70 murid?
dari Hippolytus, dari Roma. Nah iya, Yesus itu bukan Roma, Bang. Yesus tidak pernah memilih muridnya orang Roma. Bapak-bapak gereja itu kan turunan. Nah iya, bapak-bapak gereja bukan Yesus, Pak. Iya, tapi makanya saya bilang apa? Bu. Itu kan makanya saya gini bilang, Pak. Sorry ya. Di dalam Bible itu terlalu mencampurkan antara liturgi gereja dengan apa yang menjadi pengajaran Yesus. Tapi didominasi oleh liturgi gereja. Pengajaran Yesusnya itu hanya paling 10-12%, Bang. Jadi Yesus tidak pernah memiliki murid orang-orang Roma. Masa tidak percaya dengan perkataan Yesus di dalam coba Abang baca Yohanes 6 ayat 70 dan 71, Bang. Diam aja Bang Alan, Nah ini kan bisa dibuktikan ya bahwa teman-teman Kristen itu. Halo? Yuk silakan. Saya sinyalnya agak jelek. Nih maksud saya begini. Kita kan harus buat standar yang sama ya. Boleh nggak saya jelasin? Boleh, poinnya itu dulu. Ketika ibu standar yang sama maksudnya? Diceritakan oleh A, diceritakan oleh B, diceritakan oleh C, diceritakan oleh D, diceritakan oleh siapa ke siapa. Ibu percaya nggak? Ibu maksudnya percaya apa sih diceritakan kepada siapa? Ya kalau di hadis itu kan setahu saya gitu Ibu ya. Mohon maaf kalau saya salah, koreksi. Mana? Bukan, sebelum saya masuk ke jawaban saya ingin buat standar yang sama dulu. Nah, kan gini loh Bang, pada saat kita berbicara tentang Yesus, gini Bang. Ibu percaya hadis yang juga diceritakan oleh siapa? Hadis itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Hadis itu sumbernya sama, Bu. Sumbernya apa? Kita pun sama dari para rasul, turunannya para rasul. Maksudnya sanad Bu. Bapak-bapak gereja Hippolytus itu salah satu, Bu. Gini Bang, nggak masalah, tapi kenapa harus menentang? Gini loh, Hippolytus menerangkan itu, Bu. Ya sekarang mau pakai apa? Standarisasinya mau pakai apa? Ajaran Yesus atau ajaran bapak-bapak gereja? Bukan, saya hanya mau buat kalau ibu percaya hadis diceritakan oleh siapa. Hadis itu bukan diceritakan oleh siapa. Ya ampun. Makanya gini Bang Alan, diam dulu Bang Alan. Ya. Tapi Paulus tidak pernah meriwayatkan perkataan Yesus. Paulus itu melanjutkan perkataannya Paulus, beda sumber. Rasul-rasul itu, Lukas itu bagian dari 70 murid, dan itu diterangkan. Aduh, kok muter-muter terus. Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 70 dia hanya memilih 12 murid. Lari lagi ke Lukas, lari lagi ke Lukas. Lukas itu sumbernya dari Paulus. Pertama gini, Bu. Capek kali ngomongnya. Bu Mica. Udah mau ganti pemain? Enggak. Ganti aja dulu, udah lelah kayaknya Bang Alan. Standar yang tidak sama. Enggak kan Bang Katar, ya udah. Ya standarnya enggak ada lah di Bible itu. Enggak nyambung. Silakan Katar sekarang gantian. Mungkin enggak nyambung. Kalau Anda bilang ya, gimana Bang Katar? 12 murid Tuhan Yesus, dia menceritakan tentang kehidupan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Iya, dan apa yang ada dalam diri Yesus itu yang diceritakan oleh orang. Iya, nggak usah dijelasin, saya tahu. 12 murid Yesus. Lalu sumbernya Anda mendapatkan, Bang Katar, lalu sumbernya Anda mendapatkan dari mana? Sumber Anda dapat cerita dari 12 murid Yesus dengan cara hayalan-hayalan Anda. Lalu Anda membenarkan hayalan Anda. Oh, yang menjadi yang lagi khayal itu kalian gimana sih? Yang benar. Udah turun kau. Nggak ada otak tuh itu. Udah turun aja, gak usah ikutan diskusi. Cuma lari ke Nabi Muhammad gimana? Saya tadi udah turun aja. Kita diskusinya keilmuan Bang, bukan pendapat pribadi Anda. Bu Michan, pakai standar yang sama. Kalau hadis Anda percaya, Anda juga nggak boleh abaikan kita dari bapak-bapak gereja juga. Nggak bisa. Yesus tidak ada kaitannya dengan bapak-bapak gereja. Gimana sih? Yang sedang kita sampaikan, yang sedang kita bahas adalah pengajaran Yesus,
Bukan pengajaran bapak-bapak gereja yang gabrul itu, nggak ada. Nanti akan bercampur antara Yesus menyebutkan utusan dan bapak-bapak gereja menyebutkan Yesus Tuhan. Nggak ada. Nggak bisa dicampur adukan antara Yesus, ajaran Yesus dengan ajaran gereja itu berbanding terbalik. Ya kalau hadis kan sanadnya jelas dari Nabi Muhammad. Kalau bapak-bapak gereja kan nggak jelas dari mana kan gitu ya. Oke Bang Jadi Ferdinand. begini Pak, hadis itu adalah penjelasan atau pernyataan daripada Rasulullah yang isinya itu kurang lebih isinya itu berkaitan dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, jadi antara hadis dengan Al-Quran itu tidak akan bertentangan. Jadi hadis itu setara dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, itu setara dengan hadis. Enggak. Yesus menyampaikan perkataannya sendiri, umpamanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Itu setara dengan hadis. Selain daripada Yesus menyampaikan firman Tuhan. Jadi harus bisa dibedakan pada saat Yesus berbicara tentang dirinya sendiri dan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Di mana Yesus menyampaikan firman Tuhan? Contohnya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, yang kemudian yang Maha Kuasa. Itu Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Tapi Yohanes 5, itu Yesus sedang menyampaikan kesaksian tentang dirinya sendiri, sama setara dengan hadis. Jadi teman-teman Kristen tidak pandai membedakan antara mana perkataan Yesus dan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan gitu loh Bang. Itu yang harus kita pahami dulu. Kalau ibu percaya ajaran yang begitu panjang saja ibu percaya, kenapa ibu ragukan bukti sejarah? Itu kan bicara soal sejarah. Lukas kan yang kita mau buktikan di sini. Kalau benar Lukas itu Bang Alan berbicara tentang sejarah Lukas, sekarang saya minta jelaskan sejarah Lukas seperti apa. Ayo kita bicara sejarah Lukas. Loh tadi bisa saya udah kasih penjelasan ke ibu. Saya minta 70 ayo murid kita bicara Lukas, sejarah Lukas. Coba jelaskan sejarah Lukas seperti apa. Lukas itu bagian dari 70 murid yang meninggalkan Kristus. Hippolytus menangkan itu dari Roma. Tadi saya bicara berkali-kali Yesus hanya memilih 12 murid. Iya, di sana ada 70 murid karena perkataan si Lukas. Sekarang saya mau Pak Alan berbicara sejarah tentang Lukas dulu. Loh, iya, supaya kita tahu apakah si Lukas ini menyampaikan firman Tuhan atau perkataan Paulus. Baca Hippolytus dari Roma. Hippolytus dari Roma. Sejak kapan Yesus punya murid di Roma? Udah Pak Alan mabok Pak Alan ini. Saya berbicara sejak kapan kita berbicara sejarah Paulus, sejarah Lukas. Bisa enggak? Mampu nggak berbicara sejarah Lukas? Tidak semua hal detail itu kan diterangkan. Tapi banyak kelas. Lukas itu siapa? Saya tanya, Lukas siapa? Dan kapan Lukas menjadi pengikutnya Paulus? Lukas itu kan bagian dari, Lukas mendampingi Paulus dalam pelayanannya. Iya. Tapi sejak kapan ada Lukas mendampingi Yesus tidak? Menjadi murid Yesus tidak? Lukas bagian dari 70 murid loh. Kalau ibu percaya hadis balik lagi ke 70 murid. Yang menyampaikan Yesus punya 70 murid itu si Lukas. Iya Lukas. Sekarang saya tanya si Lukas pernah enggak dia dalam hidupnya mendampingi Yesus pada saat Yesus melakukan pengajaran? Bagian dari 70 murid. Muter lagi. Dalan, capek lah. Capek lah kau. Kalau muter-muter kayak gitu capek Alan. Enggak gitu. Cara berpikir ibu yang tidak. Cara berpikir kamu yang salah. Yesus menyatakan bahwa dia hanya memilih 12 murid. Kamu mengatakan ada 70 murid. Saya tanya lagi, siapa yang menjelaskan bahwa Yesus punya 7 murid? Si Lukas. Saya mau Alan berbicara sejarah tentang Lukas. Apakah Lukas pernah bersama-sama dengan Yesus pada saat Yesus melakukan pengajaran? Sejarah Lukas saja nggak tahu, bagaimana mau berbicara tentang Lukas, Bang Alan? Yesus bagian dari 70 murid. Diutus berdua-dua. Lagi 70 murid lagi. Yang berbicara Yesus punya 70. Dengar, makanya diam pada saat orang bicara, diam dulu Bang Alan. Bang Alan bagaimana bisa paham perkataan saya? Bang Alan membawa narasi bahwa Yesus memiliki 70 murid dari tulisan si Lukas. Saya tanya, apakah Lukas pernah menjadi murid Yesus atau bersama-sama dengan Yesus pada saat Yesus melakukan pengajaran? Tidak. Mana ada? Iya.
Lukas bersama-sama dengan Yesus. Lukas menjadi seorang Kristen. Dengar ya. Selesai pengajaran daripada Yesus itu tahun 33 Masehi. Kemudian Kristen baru disebut, misi kekristenan si Paulus yang pertama baru disebut di Antioquia tahun 50 Masehi. Sekitar tahun 70 Masehi ini ada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Di sinilah Lukas baru menjadi Kristen pengikut Paulus. Lainnya 35 tahun sama Yesus. Nggak ada, Lukas itu bukan murid Yesus. Barulah si Lukas cari kesaksian, keluyuran gitu kan, kayak wartawan cari data-data buat bukunya yang tidak si Lukas sendiri tidak menyatakan itu buat kitab suci, tapi untuk dipersembahkan kepada juragannya si yang mulia Theophilus itu. Loh ya itu kan penginjilan. Duh, gimana Lukas sendiri mati kok. Lukas itu mati. Apa penginjilan apa? Saya tidak bicara Lukas mati. Tuhan kamu saja mati. Mana pembahasannya ke penginjilan pula. Akan mengorbankan nyawanya kalau dia tidak anggap itu benar. Pak, saya sedang berbicara Lukas pada saat mencari, dengar ya, pada saat Lukas mencari untuk bahan tulisannya seperti wartawan, itu kurang lebih 35 tahun setelah Yesus bukan sedang penginjilan. Dia sedang mencari bahan-bahan untuk tulisannya. Makanya buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-4. Di Kristen ini gimana diskusi sama Kristen, nggak ada yang benar ya? Bukan yang nggak benar. Yang bener lah Pak Alan. Makanya baca di pendahuluan Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Nih, kalau malu baca saya bacakan. Dengerin dulu Pak Alan, Lukas. nih, dibacain. Nggak apa-apa, kalau malu baca kita bacakan. Nih, Lukas 1 ya. Judulnya pendahuluan, ada ya kitab pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki, ini seperti wartawan, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi bagaimana Lukas mencari tulisannya? Apakah dia mendapatkan firman Tuhan? Ya bukan. Mencari berita dari orang-orang untuk dia bukukan kembali, dia rapikan kembali. Buat siapa? Buat kepentingan juragannya. Yang disebut di sana yang mulia Theophilus. Ibu Michan, pertama sarjana-sarjana Kristen itu bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh, sekolah. Apa hubungannya Yesus dengan sarjana Kristen? Saya tahu sarjana Kristen lulusan dari STT, Sekolah Tinggi Teologi lah. Saya kasih tahu, om saya tuh lulusan Princeton. Saya nggak perlu jadi sekolah, saya nggak perlu sekolah di Sekolah Tinggi Teologi lah. Saya bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Semakin tinggi pendidikan kalian semakin ngawur. Saya nggak perlu Sekolah Tinggi Teologi lah. Semakin jadi sarjana kekristenan di Sekolah Tinggi Teologi lah, itu semakin gabrul isi kepalanya. Itu kan jadi saya jangankan sarjana, datangkan 10 pendeta saya makan semua. Enggak. Jangankan hanya satu sarjana teologi lah, datangkan 10 pendeta saya makan semua. Berani nggak? Standarnya beda kok. Ya standarnya apa kalian? Ibu Michan pakai standar tadi. Ketika hadis ibu percaya diriwayatkan oleh ini, terus ibu sebentar Ait. Ini masih bapak gereja. Kan nggak aneh, itu aneh standar. Saya tanya sejak kapan Yesus itu berbicara tentang kekristenan? Silakan dijawab. Itu aja. Kalau Nabi Muhammad jelas berbicara tentang keislaman. Sekarang saya tanya, Yesus berbicara tentang kekristenan kapan? Yang kita ikuti itu kan ajaran Kristus. Mana yang kalian ikuti ajaran Kristus yang mana? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jelas. Iya, ajaran Kristus yang mana yang kalian ikuti? Semua yang dia ajarkan. Coba sekarang baca Yohanes 5 ayat 43. Coba ibu baca. Tapi baca Yohanes 5 ayat 43. Soal Lukas ibu udah keliru loh. Saya baca Yohanes 5 ayat 43. Kalau kalian mengklaim pengikut Yesus
Mana? Baca Yohanes 5 ayat 43. Baca aja coba. Ini biar saya bacakan ya. Takut. Saya sendiri tidak perlu buka ya. Saya sudah hafal di luar kepala. Yohanes 5 ayat 43 ini Yesus berbicara tentang menghafal diam dan dulu, memahami katanya itu suruh dua hal yang baca. berbeda, Ibu. Memahami dan Ampun, menghafal kalau ini, lebih aduh berbeda, pengikut Bu. Paulus, diam dulu, katanya suruh baca. Yohanes 5 ayat 43 Pak Alan, dengar ya. Yesus mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku, tapi kalian tidak menerima aku. Di mana kalian pengikut? Kasih Iya, izin Ibu saya Mican, baca. tahu nggak ini 5 menit boleh? berbicara kepada diam, siapa Korain. ini? Enggak ini 5 menit berbicara boleh? kepada diam, siapa Korain. ini? Enggak 5 ini menit berbicara kepada diam, siapa Korain. ini di sini? Boleh izin saya baca dulu karena ini mata saya ini saya harus buka. Boleh, aplikasi boleh, handphone. silakan. Yohanes 5 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yohanes berapa tadi Ibu? Teman, jadiin moderator teman. Yohanes 5 43. Oke, bentar ya. Bentar saya izin ya. Ya, izin dibantu di tap-tap, saya hampir mau ke pental ini guys. Bunda Mican, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Lanjutkan, gas. Waduh, saya hampir mau terjatuh ini. Yohanes 5 43. Saya tadi sudah bacakan Pak Alan, tapi kalau penasaran nggak apa-apa. Bang Ardi udah jadi Muhammad ya? Belum. Hah? Udah. Belum dicentang ijunya semua tuh. Ibu maaf saya ini Yohanes berapa? Yohanes 5 43 Pak. Nah ini udah nih. Oke. Lanjut. Lu Raid Selo kemana kok di bawah turun? Siapa? Raid Selo kok turun? Oh ya Raid. Naik. Ya sabar Raid ya. Udah ini sama Bang Ardian saya. Tapi sabar, hargai dulu saudara Kristen yang lain ya. Lagi bernasib. Orye Muslim atau Kristen? Ini kalau Bu Mican kalau bernarasi jangan kayak di pasar, agak sabar. lebih akademis lah. Sabar ya. Banyak framing daripada logisnya. Ya. Udah jangan curhat nanti ya. Bukan curhat. Bang Orye monitor Muslim atau Kristen? Kalau bernarasi jangan kayak ini, kamu sendiri naik langsung ngoceh kok. Makanya diam. Kalau saya nggak mau berkata keras, diam. Orang lagi diskusi kok. Saya lagi diskusi sama Pak Alan, kamu naik langsung ngoceh. Nggak usah kamu ngajarin kita. Ya harus diajari yang botol-botol begitu. Udah turun aja, turun kau itu Kamu yang turun botol, aja. kamu nggak punya adab kok diskusi. Kami dari tadi ngajak diskusi ilmu sini, bukan congor. Kalau congor kamu nggak ada apa-apanya, kamu Kristen kamu nggak tahu apa-apa tentang Kristenmu. Kamu congor ya. Buktinya apa? Itu sedang kita bahas. Apakah kau paham Bibelmu? Saya tadi sudah bahas dengan sebelum Alan. Dan Alan juga ternyata memang nggak paham baca Bibelnya. Saya bilang tadi. Saya tanya apa, ngambil dalil dari mana? Saya tanya bukti Adam salah, dia kasih bukti. Boleh framing ngawur lagi. Tadi buktinya saya tanya Adam bersalah, kamu kasih bukti apa? Hawa yang bersalah. Itu Bukan beda. Adam, sebentar, saya tunggu dengan Bu Mican dulu. Saya mau katakan kamu tuh banyak asumsi. Kamu mungkin ada NPD-nya juga nih. Ya udah Alan, lanjut dulu gitu. Lanjut. Ngawur aja nggak ada isi kok. Udah dibaca belum? Udah dibaca belum? Udah ketemu belum? Bunda Mican sama Temon, Bang Bejo juga yang moderator di bawah. Di bawah kan ada Tristan. Jangan pernah naikkan Tristan dan blokir akunnya ya. Itu pakai nama Betul, jangan pernah Opa naikkan Ibu. Dia mengatakan Bunda Mican itu turunkan Mican mulut iblis, begitu katanya di bawah. Oh. Iya, karena dia itu gini loh, si Mican sama si Cuma itu sama penyesat katanya ya, pengikut iblis. Oke, gitu aja pesan dari aku ya, teman ya. Moderator di bawah. Saya nggak tahu kalau itu Tristan. Bang Ardi agak noise, Bang Ardi. Agak noise. Saya tadi nggak tahu kalau kira bukan Tristan. Soalnya Tristan kalau buka Komal yang nonton 7,
ngegibahin Bang Juma. Kalau 7 mah udah aja buka WA, telepon grup aja gitu, jangan di Komal. Ya lanjut Umi Mican. Oke, saya udah baca Bu. Gimana Bu? Apa poin yang Ibu ingin sampaikan? Iya baca itu ayat yang tadi. Kok Udah saya baca. poinnya? Yohanes 5:43 baca. Karena kan kamu tadi mengklaim di sini kalau kamu pengikut Kristus. Iya. Pasti. Iya, sekarang kamu baca Yohanes 5 ayat 43. Boleh nggak ada dibantu baca karena kalau saya buka lagi nanti saya mute. Boleh ya. Yesus mengatakan aku datang dalam nama Bapakku. Tapi kalian tidak menerima aku. Oke, kalian di sini siapa? Ya kalian menerima pengajaran Yesus tidak? Salah, itu Yesus lagi bicara dengan orang Yahudi. Ini kebiasaan Oten pada saat Yesus berbicara demikian itu kepada orang Yahudi, tapi pada saat Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel, salah lagi. Yesus diutus untuk semua bangsa-bangsa. Iya. Itu tertulis. Sekarang saya tanya, itu tertulis di dalam kitab kamu atau kitabnya orang Yahudi? Pertama, Yesus lagi bicara dengan orang Saya Yahudi. tanya, Bukan tulisan bicara itu dengan ada di pengikutnya. dalam Itu kitabnya udah Yahudi, di itu. dalam Taurat Musa, di dalam Saya baca dengan Nevi'im atau teliti loh. Ketuvim atau di dalam Bible? Bukan, saya udah baca dari ayat Saya 1 tanya dengan aja, teliti. jawab aja. Yes, pertama. saya Yohanes tekankan 5 dulu, ayat 43 Yesus sudah itu sebentar tertulis di bicara dalam Taurat Musa, Nevi'im dan dengan Ketuvim atau ada di pengikutnya. dalam Bible? Enggak, kita luruskan dulu. Yesus lagi bicara dengan orang Yahudi yang tidak percaya Ini padanya. ya yang disebut dengan Bukan ini Yesus menggunakan bicara standar dengan janda. pengikutnya. Udah diam. Ibu salah Diam, di situ. Palan. Palan Itu diam. keliru. Palan diam. Ya, ini standar jandanya Oten. Pada saat Yesus mengatakan demikian, oh itu untuk orang Yahudi, walaupun ada di dalam Bible mereka. Tapi pada saat Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Oh enggak, Yesus diutus untuk semua bangsa. Nanti yang buruk-buruk, yang nggak enak disampaikan kepada Bani Israel. Padahal Bani Israel sendiri, dia tidak pernah mengklaim bahwa dia pengikut Kristus. Yang mengklaim pengikut Kristus adalah Oten. Tapi pada saat Yesus mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku, tapi kalian tidak menerima aku. Oh itu untuk Yahudi. Nanti bicara perpuluhan, oh itu untuk Kristen. Padahal nggak ada di dalam kekristenan berbicara tentang ma'asyir atau perpuluhan. Giliran yang nggak enak lepeh ke Yahudi, giliran yang enak yang nggak enak dilepeh ke Yahudi, giliran yang enak walaupun bukan untuk Oten diambil. Sunat nanti pada saat dia mengatakan pengikut Kristus disunat, dia bilang sunat itu tradisi Yahudi, padahal itu perjanjian kekal. Ini liciknya penyembah manusia begitu loh. Boleh saya jawab? Pertama lihat konteks. Udah kayaknya Palan udah lelah, udah ngawur dari tadi. Udah gantian Palan. Saya juga capek jawabnya. Udah konteks baca Bible aja nggak tahu isi Bible aja. Udah Bang Alan udah ngawur dari pagi. Gantian aja. Mican yang ngawur loh. Udah ya. Bang Alan turun aja. Bang Ardi. Kalau masih ngomong aja turun aja. Turun aja karena dia udah kalah. Kalah apa? Nggak, tadi teman tadi ngomong apa? Aku belum dengar. Teman tadi ngomong apa tadi? Yang tadi WA apa maksudnya? WA. Oh iya. Ini Bang Arel mungkin lebih ini. Oh tadi noise. Gurunda. Oh itu si Tristan kalau live katanya cuma 7 orang Bang Oh Adi. iya Tristan tuh kalau live tuh kan 7 orang yang nonton. Itu tuh ngegibahin Bang Juma, mengincar semua apologet. Kata teman gini, udah kalau yang nontonnya 7 orang buka di WA aja, telepon tuh ngegibahnya gitu. Marah Tristan. Ya maksudnya gini teman-teman, supaya kita nggak konflik, kita hindari konflik dengan cara nggak usah naikkan dia. Udah gitu aja ya. Umi Mican betul ya Umi ya. Setuju sekali. Biar nggak dipandang Oten, nggak dilihat Oten juga. Udahlah, kita jangan naikkan dia di rumah manapun juga. Pokoknya begitulah. Ya. Kenapa? Karena di antara apologet kita, saya sama Umi Mican ya teman sedikit curhat ya. Saya sama Umi Mican pernah crash. Tetapi apakah setelah crash terus menerus gitu? Enggak. Enggak ada lah. Kita maaf-maafan. Udah selesai. Umi Mican WA saya WA Umi Mican, santai aja gitu loh. Dan nggak ada di antara kami berdua saling menjatuhkan. Misal Umi Mican ngomongkan saya di Rumana menjelekkan, terus saya menjelekkan. Nggak ada kayak gitu. Tapi kalau si Tristan setiap naik komal pasti menjelekkan komal muslim yang lain. Lanjut teman, sorry.
Ya betul. Jadi Tristan itu musuh dia paling besar itu Umi sama Bang Zuma. Karena Umi sama Bang Zuma itu dianggap penyebar katanya ya, penyesat. Karena menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu sama itu loh. Ya, kebencian si Tristan terutama sama Umi sama Zuma katanya gitu. Si Michan sama si Zuma sama-sama iblis. Karena dia yang telah melakukan penyesatan teman-teman muslim. Kata si Tristan gini, Yehuda itu bukan Yahudi. Oh, lah, terus kalau bukan Yahudi, terus Yahudi dari mana? Saya tanya di Quran. Nggak tahu gitu, nggak dijelaskan di Quran loh. Bodohnya dia ini, sejarah aja nggak ngerti. Lah kalau bukan Bani Israel, Yahudi dari mana gitu loh. Nah, lanjut diskusi sama Darel. Umi bicara Jadi dulu Umi. sebetulnya Bang ini Bang Ardiansah. Bim jangan menangis. Tristan dan kelompokannya itu seolah-olah Allah itu menurunkan kaum itu hanya kepada kaum Nabi Muhammad saja. Jadi sebelum kaum Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad itu nggak ada. Adapun yang diturunkan itu menyembah Tuhan yang berbeda. Seperti itu. Jadi kemarin ada ya Umi debat gede sama yang namanya si Sandi Permana. Kayaknya dia setelah dikeluarkan dari API kebenciannya mulai kelihatan karena dia pertama dia ngunggah video di depan Umi, dia memberikan bukti videonya Bunda Mila yang lagi curhat di roomnya si Rest Area ya di Berakin News. Yang kedua videonya Bang Zuma diputarin ya, dia bilang Bang Zuma itu kan ada kalanya salah, betul Umi bilang ada kalanya Bang Zuma terpleset lidah karena Bang Zuma itu manusia. Ya, manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada luput dari kesalahan. Tapi pada saat Bang Zuma salah, ada kesalahan, minimal kamu atau kalian bisa membuktikan yang benar itu seperti apa. Dan saya tanya, apa salahnya Bang Zuma pada saat berbicara demikian ini kan? Berbicara tentang Allah merahasiakan namanya. Ya betul, kenapa? Di mana salahnya? Karena pada saat Allah berfirman kepada Nabi Musa, itu menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Menggunakan sebutan sesembahannya kaumnya Nabi Musa. Itu udah jelas kok di dalam Quran surat Ibrahim. Yang menerjemahkan siapa ya? Bukan kita, Allah. Mau bahasa apa saja Allah Maha Kuasa untuk menerjemahkan. Apakah salah syahadatnya Musa dan kaumnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4? Apakah salah syahadatnya Nabi Isa dan kaumnya di dalam Markus 12:29? Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Apakah salah pada saat Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya turun-temurun supaya aku menjadi Allah bagi mereka? Artinya Allah itu satu. Mau kita bicara Fir'aun, Allahnya satu. Mau kita bicara kafir Quraisy, Allahnya satu. Nah ini ada yang mengklaim ya orang yang bertauhid tapi menyatakan ada Tuhan yang lain. Padahal kan di Quran udah jelas ya. Ditantang gini loh Bang. Iya, gimana? Ditantang. Kalau kamu menyatakan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail sama, berani nggak kamu bersyahadat atas nama Yod-Heh-Wav? Loh, saya umatnya Nabi Muhammad. Mungkin kalau saya umatnya Nabi Musa, saya akan ikut Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Ya begini Umi, kan di Quran kan dijelaskan juga bahwasanya Allah itu menurunkan nabi-nabinya itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Betul. Ibrahim udah dijelaskan kan bahasa kaumnya loh. Kurang jelas gimana bahasa kaumnya. Nah sekarang kaum Nabi Musa bahasanya apa? Ibrani. Ya kan? Nah ya, makanya itu Bunda. Mereka itu enggak bukan mereka ya. Dia itu apa ya? Aneh gitu loh. Mau menggunakan bahasa satu kaum saja gitu loh. Dan nggak paham. Lagi ini Bang Ardiansah, itu si Tristan pernah debat sama Umi pakai Quran surat Ibrahim ayat 4, lalu dia bicara kayak begini, kamu tahu nggak di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi dilaknat Allah? Tahu banget, saya bilang. Tapi jangan lupa Allah juga maha adil. Allah menyatakan ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Syafi'in. Betul. Mereka yang beriman kepada Allah tetap maka dan hari akhir diselamatkan. mereka mendapatkan pahala. Betul. Nah, Betul itu.
Nah, kita sambut aja. Mi, Kita sambut dulu Mi, ada Darel. kasihan Mi, ini Darel nanti ngambek nanti. Oh iya, silahkan. Lanjut Umi Mican Padahal sama dia Darel. lagi Aku nyimak aja. Lagi menikmati kebenaran. Nyimak. Dinda, abangku Don King. Iya, tahu aja gue. Gimana kabarnya Bang? Sehat ya Bang? Sehat Ardi, sehat, aman terkendali. Padahal lagi menikmati loh Bang Ardiansa. Iya gimana Umi? Kalau ada Itu si Bang ini siapa? Darel ya? Bang Darel, lagi menikmati kebenaran itu. Oh kayak begini ya. Iya. Begini, ilmu-ilmu yang baru-baru itu kan enak juga lah. Oh baru kedengaran ada apa ini, begitu. Tapi saking sayangnya saya sama Bang Darel gitu kan, saking sayangnya gitu kan. Iya. Loh, jujur Bang Darel, saya nggak ada motif apapun juga selain memang kita itu memberikan informasi kepada teman-teman Kristen. Itu misal begini, Umi Mican diskusinya bidangnya ini, saya bidangnya ini. Saya ini mau informasikan kepada Bang Darel bahwasanya kitab yang Abang imani, yang katanya kitab suci itu ternyata itu diklaim suci betul, tetapi faktanya tidak kitab suci, tapi diklaim kitab suci betul. Memang menurut orang Kristen itu diklaim sebagai kitab suci betul, tapi apakah bisa diuji itu? Ternyata Bang, kalau menurut syarat-syarat kitab suci, misal begini, kitab suci itu harus firman Tuhan, harus. Boleh nggak yang bukan firman Tuhan dikatakan kitab suci? Yang nggak bisa dong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kitab suci diubah-ubah? Yang nggak boleh dong. Boleh nggak kitab suci kontradiksi? Oh, nggak bisa dong. Yeah. Ternyata Bang, semua yang saya sebutkan itu ada dalam Bible Bang. Ada di dalam Bible. Abang percaya nggak yang saya katakan? Bisa aku kasih tanggapan? Ya boleh lah, masa nggak boleh sih? Si Ardi tadi bilang kitab suci yang dikatakan kitab suci adalah firman Tuhan. Selain firman Tuhan, maka dia tidak bisa dikatakan kitab suci. Biar kita bahas yang pertama. Betul. Wahyu Tuhan. Kan biar kita membatasi, biar jangan lari daripada batas ini. Betul. Itu di konsep ke Islam. Begini lagi dia. Firman ini, apakah firman ini perkataan Tuhan langsung adalah firman? Firman ini. Wahyu Tuhan yang dimaksud Bang. Yang dimaksud firman Tuhan adalah wahyu Tuhan, itu yang dimaksud. Jadi dikatakan firman Tuhan adalah hanya wahyu Tuhan, pernyataan Tuhan langsung. Tidak boleh bercampur dengan apapun, dengan narasi peristiwa apapun. Baik Bang. Saya tanggapi satu dulu ya. Iya. Satu-satu dulu. Apakah itu yang ditanyakan sama Bang Darel? Kita jawab sekarang ya. Saya tidak akan menggunakan kaidah Islam. Saya tidak akan menggunakan kaidah Kristen. Saya akan menggunakan kaidah sesuai dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kitab suci ini kan bahasa Indonesia, betul nggak? Ya betul, kitab suci. Ya. Umum ya, secara umum kan. Oke. Kitab suci itu apa? Kitab suci ternyata dalam bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Saya ulangi lagi, wahyu Tuhan yang dibukukan. Ternyata sesuai dengan kaidah umum, yang disebut kitab suci itu harus wahyu Tuhan, harus. Karena tertulis wahyu Tuhan yang dibukukan, kan begitu? Wahyu Tuhan ini batasannya seperti apa? Oke, baik. Wahyu Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang dikutip secara langsung, bukan kutipan tidak langsung. Saya ulangi lagi. Wahyu Tuhan, yang dimaksud wahyu Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan ini apakah yang dikutip secara langsung atau tidak langsung? Nah, wahyu Tuhan itu harus dikutip secara langsung. Misal begini, kutipan langsung ya. Abang ngerti kan kutipan langsung, kutipan tidak langsung, tahu kan? Tahu kutipan langsung, pernyataan langsung, subjek si Mr. X-nya itu. Ya, misal begini. Bang Darel, tolong belikan aku nasi goreng. Nah, itu kutipan langsungnya adalah Ardiansa berkata, Bang Darel,
belikan aku nasi goreng dong. Nah itu kutipan. Tapi kalau kutipan tidak langsungnya gini, Ardiansa tadi mengatakan kepada saya untuk membelikan dia nasi goreng. Nah itu kutipan tidak langsung tuh. Ya, paham ya? Betul, paham. Ya oke. Maka ketika Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sesuai. Itulah wahyu Tuhan. Nah, sekarang kita cek. Kalau ternyata itu bersumber dari bukan Tuhan, Bang. Sumber ya. Idenya bukan dari ide Tuhan tuh, tapi ide manusia. Bisa nggak disebut wahyu Tuhan? Ide manusia. Ide manusia. Ya, idenya sendiri. Kita kan diberikan free will kan. Free will itu abang bisa nggak sekarang lompat? Bisa. Nah itu ide abang tuh. Abang bisa nggak ngomong sama saya sekarang? Bisa. Nah ini ide abang nih. Aduh, ada telepon bang. Ada telepon masuk nih. Ya, angkat dulu bang, angkat dulu. Telepon pendetanya ini. Darel, turun kau dari Komal itu Darel. Turun, jangan lawan Bang Ardi. Ya boleh kau lawan Ardiansa itu. Apalagi ada Mican. Habis kau perjanjian lama sama Mican. Gitu. Bang Bejo, assalamualaikum. Diam aja dari tadi. Bang Haji. Milano. Itu Bang Ardi. Iya, lagi. Wah, ada Yesus. Wah, ini ada gua. Milano Master. Ini Bang Darul, Bang Pendeta. Telepon lagi. Kepencet kayaknya. Bang Maung Siliwangi, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. 4 Milano. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Waalaikumsalam. Ya, ada yang berpesan ya. Menyampaikan sekali. Jadi kita menyiarkan Islam itu harus dari hati, bukan dari nama. Nggak usah kita kasih nasihat kita, Bang. Kalau mau menyampaikan sesuatu, disampaikan aja, silahkan. Silahkan langsung aja, yang mau disampaikan langsung aja. Sama itu noise, Bang Maung izin mute. Banyak musik, takutnya lagi live, Mbak Gurunda, ya izin diturun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya lagi live YouTube Gurunda Juma, jadi yang musik langsung di kick ya, maaf. Jadi lanjut. Apalagi menasehati saudara Muslim sendiri, nggak usah kita dinasehatin. Ya mungkin kalau usia debat kita jauh lebih lama daripada abang gitu ya. Nah, kita juga tahu mengenai sampaikanlah pada saat kita menghadapi mereka, sampaikanlah dengan cara baik atau hikmat. Tapi jangan berhenti setengah baca ayat itu, kecuali ya ada kecualinya. Kecualinya harus dibaca juga. Kalau mereka melakukan penghujatan, ya kita lawan lebih keras daripada mereka, Bang. Jadi baca Al-Quran jangan kayak baca Bible. Aku adalah Alfa dan Omega, udah gitu aja. Yang setimpal. Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Baca Al-Quran nggak kayak gitu, Bang. Kita itu memberikan yang terbaik. Mereka minta untuk ilmu, kita berikan sebaik mungkin ilmu kita sampaikan. Mereka mau menghujat, kita balas dengan sebaik mungkin kita balas. Kita umat Islam itu adil kok. Adil kita. Kita bukan umat Islam yang konyol, bukan. Ada juga yang konyol. Mau tahu nggak? Betul. Nah, ketika negaranya diserang, bilanglah sama penyerang itu, wahai penjajah, kau adalah musuh kami, tapi kami mengasihimu. Bohong itu ya, ajaran bohong itu. Haipuk itu menurut saya itu tidak sesuai dengan realita. Coba gitu sekarang, ayo. Coba. Itu tadi pembahasan awalnya tadi sebenarnya mengenai Kristus tadi itu. Dari mulai pas nggak mampu menjelaskan Kristus itu adalah pengurapan dari Tuhan katanya dengan roh.
lari kepada penebusan dosa larinya. Mana gak? Bener si Darel ditelepon sama pendetanya kabur ya, ini udah dicari lagi. Si Harit mah cuman modal ini aja, modal dijambak 3 kali nggak berani. Coba buktiin kalau Harit bisa buat Ustadz Ardian sama mencret coba. Ya udah Haritsa, naik aja. Saya tunggu di atas, saya bisukan supaya kau berani naik. Biasanya kalau dibisukan dia berani naik, teman. Biasanya. Coba silakan kita buktikan ya, apakah dia berani naik apa enggak. Kalau nggak berani naik berarti ya udahlah, ternyata mengecut. Itu katanya Ardiansah kalah sama Syair Berdarah. Jadi teman-teman ya, dalam debat itu bukan menang atau kalah, tapi bagaimana cara menyampaikan itu. Nah ini kita akuin si Syair Berdarah itu dia beli literasi kayak apa namanya, contohnya Sirah Nabawiyah dia beli, Al-Quran dia beli, tafsir dia beli, tapi tujuannya dia untuk mencari kebenaran Al-Quran atau hanya untuk mencari celah kesalahannya. Kalau beli literasi hanya untuk mencari celah kesalahan Al-Quran, mau sampai manapun gak akan pernah benar ya. Mau kayak gimana cara kalian untuk mencari celah kesalahan Al-Quran, sementara Allah sudah mengatakan kalau Al-Quran itu kata Allah lah yang menurunkan dan Allah lah yang menjaganya. Kalau Allah sudah menjaga Al-Quran, manusia mana yang bisa ngakal-ngakalin? Iya, seharusnya Syair Berdarah itu lebih berat daripada KC karena dia menafsirkan semau dia sendiri. Ingat ya kasus KC sampai ketuk palu 7 tahun karena dia menafsirkan satu surah. Syair Berdarah ini seharusnya orang yang diperlakukan sama kayak KC. Dan setiap saya naik ke komalnya dia, tidak pernah sekalipun saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ulangi lagi, tidak pernah sekalipun saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Dia tanya aja terus. Setelah saya jawab, saya tanya balik ya, oh ini belum selesai loh, padahal udah saya jawab. Begitu mereka begitu teman-teman. Itu ya. Apalagi tahu nggak pertanyaannya bodohnya yang minta ampun, Umi Mican. Dia buka manuskrip Quran yang top copy. Itu kan Al-Quran yang namanya manuskrip kan ada yang bagian yang rusak kan. Betul. Nah bagian yang rusak itu di dalam transkripsinya dikasih tanda titik gitu di transkripsinya. Atau nggak apa yang dia tanyakan, ini apa ini titik-titik ini apa ini? Saya jawab, itu Bismillahirrahmanirrahim lah. Nirohimnya itu tersisa ada nirohim. Yang hilang, yang apa namanya? Yang rusak itu Bismillahirrahman. Nah itu rusak. Nirohimnya ada. Terus dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman, nirohimnya ada juga. Jadi yang sebelah kiri doang yang utuh, yang sebelah kanan rusak gitu loh Bunda. Pertanyaannya cuman begitu. Ya Allah ya Rob, kan aku udah jelaskan itu rusak manuskripnya. Loh, manuskrip boleh rusak nggak? Kalau nanti saya tunjukkan manuskrip pada abad kedua, manuskrip mereka aja buka segede kartu ATM, bagaimana bisa makanya satu itu 6 cm kali 8,9. Nangis kalau saya bukain itu. Suruh dia bacain ini lembaran fullnya kayak gimana coba. Bagaimana kita bisa tahu isi ayat di dalamnya kalau tinggal carikannya hanya segede kartu ATM. Kalau cuman Al-Fatihah yang diajarkan Nabi Muhammad ketika Nabi masih hidup mengimami sholat, nggak mungkin berubah. Sampai hari ini sama. Kita sholat jamaah terus menerus nggak berhenti. Azan itu sampai sekarang berkesinambungan seluruh dunia ini berputar. Dari mulai Mekah dulu yang hanya terdengar di Mekah sampai sekarang itu berputar seluruh dunia itu ya. Azan terdengar. Itu umat Islam sholat berjamaah. Dalam sholat itu dibacakan Al-Fatihah wajib. Harus dibacakan. Nggak mungkin itu berbeda. Coba buktikan bisa macam mana caranya bisa berbeda, berubah. Kalau sudah disampaikan. Yang jadi masalah gini loh, apa Bang Bejo, mereka itu
berusaha mencari kesalahan Quran tapi nggak nemu, maka sesuatu apapun bisa dijadikan salah sama mereka. Misal contoh manuskrip rusak, dijadikanlah bahan framingan. Nah, ini mana loh, udah jelas-jelas rusak kok mana kan bodoh kan. Maksudnya itu pertanyaan itu yang agak kelas sedikit gitu loh. Ini di manuskrip ini bacanya begini Bang Ardi. Di manuskrip yang ini bacanya begini Bang Ardi. Yang mana yang benar ini? Itu minimal begitu kan. Bahwa kiraat sabun Minimal begitu. ya, biar agak beda-beda dikit gitu ya kiraat sabun. Iya, yang anu gitu loh, apa namanya? Yang sekiranya pertanyaannya bisa membuat Ardiansa itu merasa apa namanya? Kerepotan gitu loh. Kerepotan gitu. Minimal repot lah saya. Ini nggak repot sama sekali pertanyaan. Ini kenapa titik-titik ini? Ya Allah. Dia baca aja nggak bisa kok. Minimal bisa nginjilin gitu ya. Ya minimal bisa baca loh Umi. Mereka baca aja nggak bisa loh. Coba bayangkan nih, coba Umi. Gini, mereka mau debat manuskrip dengan saya. Saya bisa baca manuskrip mereka. Saya bisa baca manuskrip Quran saya juga. Pertanyaannya mereka bisa nggak? Enggak, dua-duanya. Lalu terus ngapain? Terus ngapain? Coba. Saya disuruh apain saya? Kalau saya tunjukkan Bible mereka, coba, ini kan nggak bisa baca mereka. Lalu terus ngapain? Terus dia mempolemikkan Quran mana coba, yang sebelah mana? Nah yang ini apa bacanya? Ya ini pokoknya loh. Apa ini? Jadi yang tepat disebut polemikus itu siapa sebetulnya? Oten lah, masa kita. Mereka bukan hanya mempolemikan Al-Quran, kitabnya sendiri dipolemikan sendiri gitu. Iya. Kadang-kadang lucunya gini Bang Ardiansa. Mereka selalu gini ya pada saat bicara. Sini saya jelaskan. Yang mana yang akan kamu tanyakan? Oke, jelaskan Yohanes 19 ayatnya 28 sampai 30. Tanya lagi yang kayak mana isinya? Loh, Umi bilang gimana sih? Sekarang tolong jelaskan kepada kita umat Islam, bagaimana caranya kamu menjelaskan isi yang ada di dalam kitab kamu kalau kamu sendiri baru baca. Malah belum tahu isinya. Terus mau jelasinnya pakai cara apa? Ya kan? Padahal di situ sangat sakral gitu ayatnya. Pembuktian bahwa umat Kristen ini di prank ya, bahwa Yesus itu mati di kayu salib katanya. Padahal sebelum lambung Yesus ditombak itu ditikam itu, Yesus sudah mati, sudah melepaskan nyawanya itu. Judul perikopnya saja itu yang misalkan Umi sebutkan Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 itu judul perikopnya saja Yesus mati. Nah nanti setelah loncat perikop baru itu dikatakan di sana Yesus baru ditikam lambungnya. Makanya kenapa pada saat Yesus ditikam lambung tidak ada darah yang keluar dari Yesus karena orang mati darahnya udah beku, yang keluar dari lambungnya cuma air. Nah ini kan bukti kalau Kristen kena prank. Bahkan orang Yahudi sendiri tidak ada yang mempercayai Yesus mati di kayu salib. Coba teman-teman Kristen baca Yohanes 19 ayatnya 28-30 itu Yesus itu setelah diminumkan anggur asam yang dicelup bunga karang di dalam satu hisop. Udah mati, Yesus itu sudah melepaskan nyawanya. Yang namanya melepaskan nyawa artinya sudah mati. Itu yang disalib yang jam 9 apa yang jam 3 Umi? Kan udah Umi jawab, tiga-tiganya benar. Yang jam 10 itu gladi resik penyaliban, yang jam 12 itu penyaliban, yang jam 3 itu tayangan ulang, siaran ulang. Kristen sendiri bingung loh. Sinoptik menyebutkan jam yang berbeda peristiwa penyaliban Yesus. Terus mereka tanya yang mana yang benar menurut Umi, tiga-tiganya benar. Karena ada yang jam 10, ada yang jam 12, ada yang jam 3. Jam 10 itu gladi resik latihan dulu. Yang jam 12 peristiwa penyalibannya, yang jam 3 itu siaran ulangnya. Ada di gini. Mereka aja bingung apalagi kita gitu kan. Mereka kan punya kitabnya.
ngelesnya itu kan jam Romawi sama jam Yahudi, apalah mereka ini. Nah itu dia, itu kan ini Bang Ardi, untuk mereka berusaha menggenapi nubuatan Nabi Yunus. Padahal yang meminta nubuatan itu bukan Yesus, tapi angkatan yang jahat dan tidak setia meminta suatu tanda. Kepada mereka tidak diberikan tanda, kecuali tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, bukan Tuhan ya. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertama, kalau ikut nubuatan Nabi Yunus, harus 3 hari 3 malam hidup, bukan mati. Hidup di dalam rahim bumi. Nah ini kalau nubuatan itu tergenapi harus 3 hari 3 malam. Tetapi kalau kurang atau lebih itu udah lost nubuatannya. Karena pada saat Yesus disalib itu hari Jumat menjelang masuk petang. Karena kalau sudah maghrib udah masuk hari Syabat. Yesus itu masuk ke dalam gua, dibaringkan di atas batu di dalam gua, tidak masuk ke dalam rahim bumi ya. Ini udah gagal nubuatannya. Kemudian hari Minggu pagi menjelang fajar, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dan Yesus sudah tidak ada. Sehingga Maria Magdalena menjerit saat itu. Dia sudah tidak ada di sini, mayat Tuhan dicuri orang. Ingat loh, mayat Tuhan dicuri orang katanya. Nah ini ternyata diskon 50% dan mereka ngakal-ngakalin. Kalau waktu Yahudi itu 12 jam katanya. Enggak 24 jam. Nah, coba bayangkan kalau waktu Yahudi berbeda dengan waktu yang lain 12 jam putaran rotasi bumi, ya apakah di galaksi tidak akan terjadi benturan? Akal-akalan mereka itu hanya untuk memaksakan menggenapi nubuatan Nabi Yunus. Jadi 2 malam 1 hari. Mayat Tuhan. Apalagi kalau versi bahasa Batak itu bangkai Tuhan itu. Yang jelas agamamu ketemu di gua ya. Yang jelas di dalam keimanan kamu, Tuhan kamu yang mati di kayu salib, dikubur di dalam gua, keluar-keluar disembah jadi Tuhan. Kalau mau bicara gua, ayo. Manusia yang kalian sembah sebagai Tuhan, ketika dinyatakan mati, dimasukkan ke dalam goa. Begitu keluar, disembah jadi Tuhan. Lemah semua otennya. Enggak, cuman berani tap-tap aja. Ayo naiklah. Diskusinya enak, yang enak ya. Ini kami berdua aja. Ya sok, gas, berdua aja. Nggak ada yang ngomong, bebas. Silakan HSB sama Umi. Kalau lemah pakai rok aja di bawah. Ayo sambil belajar lah kalian, sambil belajar mengenal isi kitab kalian. Makanya tadi aku bilang, ditanya tadi abang siapa, katanya rupanya kau bahas Bible. Aku bilang aku yang ngajarin pendeta baca Bible, karena pendeta suka salah baca Bible-nya. Sama kayak mereka tadi baca Bible sembarangan. Itu Bang Bejo, kayak waktu Budi Asali nantang Umi itu kan, ayo Mican debat tapi jangan pakai Al-Quran. Saya nggak kuasain Al-Quran. Boleh Pak, silahkan, mau apa. Saya akan membuktikan kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri dengan bukti dari kitab Yohanes pasal 17. Oh girang dong aku ya kalau udah bicara Yohanes 17, karena itu sebetulnya perikop yang luar biasa kalau buat aku. Naiklah dia. Silakan, di mana Pak? Dia bawa ayat 10. Oh, Yesus itu Allah itu sendiri. Apa isinya Pak? Silakan baca. Segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Di mana di sana Yesus itu Allah itu sendiri? Ya karena semua milik Allah itu milik Yesus, semua milik Yesus itu milik Allah. Sadar nggak di situ ada 2 oknum? Ada aku, ada kamu, ada aku. Segala milikku adalah milik Allah, segala milik Allah adalah milikku. Jadi di mana Yesus Allahnya? Lari langsung. Pendeta besar loh itu, guru daripada Esra Soru yang sudah menulis beberapa buku. Botolnya setengah mati. Di Bible-nya ada pernyataan
Bapak mempunyai hidupnya sendiri dan diberikannya anak mempunyai hidupan sendiri. Jadi, Masing-masing. anak itu diberikan sang Yahweh, Yohanes 5:26. Iya. Bahkan Yesus Masing-masing. mengatakan begini kan Bang Bejo. Jangan memegang tanganku karena aku belum kembali kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaramu. Katakanlah kepada mereka, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Di mana Yesus Allahnya? Tapi lain lagi dengan Kristen-Kristen yang memang mereka mau mencari kebenaran. 2 hari ini Bang Bejo Deli, aku ketemu dengan 3 Kristen yang mereka semakin kagum dengan Islam. Awalnya yang tadi Umi bilang sangat melecehkan dan tidak percaya. Tapi setelah dia memang Umi ajak dia mau, Bang kalau mau diskusi cari kebenaran, oke, nggak apa-apa. Ya buka dulu cara berpikir. Seperti apa yang Yesus perintahkan, gunakan dulu akalnya. Pada saat kamu mencintai Tuhan Allahmu, cintailah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Mari kita gunakan akal budi kita. Kesampingkan dulu doktrin bapak-bapak gereja supaya kamu tidak dipaksa untuk mentuhankan Yesus dulu. Kita cari yang benar yang mana. Itu kemarin bahas sampai azan subuh. Ya, itu Dari yang Michael, tidak percaya sama sekali sampai 90% dia percaya. Michael itu kayaknya baru-baru main TikTok kali itu sebelumnya. Mikael. Dia. Main TikTok kali itu sebelumnya. Mikael. Dia. Main TikTok kali itu sebelumnya. Mikael itu. Nah, masuk kemarin lagi Umi di Rombang Geneva itu. Dia heran kemarin kita jelasin Bible itu bisa dengan urutan itu logis. Malah bilang baru baca ya Mas Bang Bejo ya. Bingung dia. Enggak, malah dia bilang, oh saya baru tahu ini, baru baca ini yang Matius 7 itu. Memang kemarin gitu dari awal dia dialog kayak gitu memang. Dia kira udah Katolik itu udah benar itu menyampaikan sesuatu berdasarkan periwayat kayak tadi lah ya si Alan tadi kan mau menjelaskan ke situ bahwasannya periwayatan bapak Si Kyle bukan Katolik. Iya dari Katolik Dia kan berlepas dari Denong. ada bapak Karena udah tidak percaya, udah krisis ya kepercayaan dia itu. Iya dia udah nggak ini. Karena yang itu tadi sama kayak Alan tadi itu dianggapannya bahwasannya sampai bapak-bapak gereja itu bisa dikatakan pasti benar, padahal saya ditanya bapak-bapak gereja itu udah tahu dari mana, kapan ketemu Yesus, dapat pengajaran Yesus dari siapa, nggak jelas kan. Ini sama kayak yang sebelumnya Bang Bejo itu ada juga si Vikop itu ya. Vikop, awalnya ya. Dia melecehkan lah ya dengan ajaran Islam, tapi waktu kita bahas semua dia sampai open camp terus kayak ngerenung gitu. Saya kagum sama Al-Quran katanya, kenapa Maria di dalam Al-Quran begitu dimuliakan, sementara di dalam 2 kitab Yahudi dan Kristen itu kan dipandang gimana ya, termasuk Yesus juga. Terus waktu dia bahas, wah saya kagum dengan bacaan sholat duduk di antara 2 sujud ini, katanya dia bilang. Betapa kita kecilnya manusia di mata Tuhan ya Umi ya, bilang kayak gitu. Iya Umi bilang. Iya sih. Bang Bejo ada tamu. Nih Bang Bejo ini genit kali suaranya dikecil-kecilin, nggak jelas juga nih. Oke ya. Siapa nih Bang Jupri? Halo Bang Jupri, selamat sore, selamat bergabung Bang Jupri. Halo. Halo Bang Jupri. Jod, Mek. Haji Yesus can jadi moderator, Gini tipe aja.